Saya tidak tahu kata ini. Saya tidak bisa membacakannya untuk Anda. Tunggu sebentar. Coba kuperiksa. Kok ini? Kostum. Di mana ini? Apa aku melakukan perjalanan melintasi waktu? Hai. Nak, apakah kamu tersesat? Apakah kamu ingin di sini menginap semalam? Tidak cocok. Pria kesepian dan janda di hutan belantara. Tidak apa-apa. Namaku Fox Swear. San. Panggil saja aku Swear. San. Swear tiba-tiba merasa agak dingin. Aku akan mengambil kayu bakar. Nyalakan saja apinya. Buat api. Kesepian di akhir musim gugur. Gadis kecil. Aku masih berharap mendapatkan hati sejati seseorang. Saling menghibur. Orang baik. Ada berkah dalam perjalanan melintasi waktu. Mungkinkah, lihat, aku sudah hidup lebih dari 30 tahun. Masih anak-anak. Itu sebabnya, bisakah Anda memberi saya manfaat seperti itu? Saya harap Anda. Kasihan. 72 cara. Rubah Swear ekor 3 pandai. Dalam persuasi, menyerap esensi manusia untuk berkultivasi. Bunuh dia jika Anda berhasil. Untungnya, saya tidak tertipu. Kalau tidak, aku akan mati di jalan. Kita masih sementara. Berhenti sejenak. Mengapa berhenti? Pemandangan indah. Nak, jangan tunda lagi. Mari kita tunda. Makanan enak tidak ada kata terlambat. Pertemuan adalah takdir. Kita belum mengenal satu sama lain. Apapun yang terjadi, makan camilan tengah malam. Tonton film dan tambahkan mikro. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti. Maksudku ya, mari. Bicara tentang kehidupan dengan cahaya lilin di malam hari. Ini aku. Memberimu wajah. Aku salah, saya salah. Ini buruk. Dia pasti memakanku. Apa yang bisa saya lakukan? Setan rubah mengolah dengan cara yang kejam. Skillnya belum selesai. Ternyata musuh bebuyutan iblis rubah ini emosional. Aku akan memakanmu sekarang. Tunggu sebentar, gadis. Lihatlah dirimu. Sederhana dan imut. Penampilan menakjubkan. Mengapa kamu melakukan ini? Menyalahgunakan tubuhmu sendiri. Kamu sebenarnya, itu sangat menyakitkan bagiku. Sangat berduka. Sangat menyakitkan. Kami rubah. Di mata manusiamu. Itu peri. Bukan yang bagaimana kamu bisa melakukan terus? Seluruh dunia dipenuhi dengan penindasan terhadap yang berbeda. Jika Anda sendiri, Anda semua memandang rendah diri Anda sendiri. Bagaimana Anda, para alien, bangkit? Bagaimana dengan rubah? Di mataku, rubah sama dengan manusia. Bahkan, dari banyak manusia berhati hitam, bahkan lebih kuat. Kamu benar-benar. Menurutku begitu. Setiap kata benar. Benar sekali, Fulan. Di hatiku, banyak acar. Bahkan sudut pakaianmu tidak bisa menyusul. Menurutku, kamu adalah dunia. Gadis paling baik dan tercantik. Bagaikan dewa yang turun dari surga. Mau apa bicara? Nenekku pernah bercerita padaku. Banyak orang jatuh cinta pada setan rubah. Kisah cinta seumur hidup. Tidak menginginkan dunia manusia. Benar-benar ada orang yang benar. Jika yang pertama nak dengan karakter seperti itu, benar-benar tidak rugi. Lang Jun adalah seorang pria sejati. Maafkan Swear karena tidak tahu apa-apa. Bukan masalah besar. Syukurlah, rubah kecil ini akhirnya percaya padaku. Aku harus melarikan diri segera setelah matahari terbit. Kalau tidak, lain kali. Tidak ada keberuntungan. Bahwa, aku akan pergi dulu. Kalian laki-laki. Sangat berbunga-bunga. Bagaimana saya tahu?
Anda tidak berbohong kepada saya. Jika Anda benar-benar mentraktir saya akan memberi Anda kesempatan. Kesempatan apa? 3 hari kemudian, kamu dan aku menikah. Jika kamu menepati janjimu, menikahlah denganku berkencan. Lalu aku percaya kata-katamu. Pernikahan. Apakah ini agak terburu-buru? Kamu merasakan betapa kamu tidak rela. Bukan begitu, hanya sekedar mengatakan. Kenapa kamu di sini lagi? Aku tahu itu. Kamu berbohong. Tidak ada hal baik tentang pria yang kamu salah paham. Menurutku, aku tidak punya apa-apa. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Biarkan kau mengikutiku. Menderita bersama. Aku baik-baik saja dengan penderitaan. Aku tidak akan menyusahkanmu. Biarkan kamu menderita bersamaku. Aku tidak keberatan. Jika kamu tidak keberatan, setelah 3 hari itu, kamu dan aku akan menikah. Aku beruntung. Saat fajar, aku ingin kembali. 3 hari kemudian, aku akan datang menemuimu lagi. Bagus. Akhirnya hilang. Ini bukan tempat yang bagus untuk tinggal lama. Saya buru-buru pulang. Cepat, saya akan. Millennium Active Ginseng. Makanan yang menyegarkan pikiran dan memurnikan ki. Harta karun dari surga. Di mana ini? Memukul banteng dari jarak jauh. Sungguh menakjubkan. Keterampilan yang luar biasa. Salah satu dari 72 cara. Energi spiritual yang cukup dapat membangun gunung dan memenuhi lautan. Aduh. Aku hanya bilang, ayo. Aku harus datang lagi. Sungguh menakjubkan. Aku juga luar biasa. Ini adalah trik yang bagus. Huswear tidak mudah dibodohi. Jika terjadi kesalahan nanti, dan itu bisa menyelamatkan nyawa. Ini pasti auraku. Saya tidak tahu apa-apa. Itu dapat meningkatkan energi spiritual saya. Menahan 5 ki di dada. Berubah menjadi Hunyuan Xiantian Ki. Anda bisa berlatih sambil duduk, berbaring atau berjalan. Cara ini bagus. Ayo pulang dan berlatih. Hei, lain kali, lain kali. Berbeda dengan aura. Aku tidak lelah sama sekali setelah berjalan seharian. Pinggul besar dan pinggang tipis. Dia adalah adik ipar pemilik asli. Pria lajang dan wanita lajang di bawah satu atap pantas. Saja mereka begitu dekat. Apakah dia mengetahui identitasku? Seharusnya tidak. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Tentu saja ada. Kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apa acara bahagianya? Saya menemukan mak comblang untuk Anda. Saya ingin bercerita tentang seorang istri. Sang mak comblang datang ke pintu pada malam hari. Anda menunggu di rumah. Aku akan pergi membeli makanan. Kunjungan malam. Mak comblang. Ini cukup menarik. Paman, kakak ipar. Sang mak comblang ada di sini. Hudamei yang terkenal. Halo Hudamei, halo Hudamei. Anda duduk. Perhatikan. Dikatakan bahwa Anda ingin menikah dengan tuan rubah kami. Tuan, rubah-rubah ini adalah bawahan Husweer. Ya, sejujurnya, setelah bertemu dengan tuan rubahmu kemarin, aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, karena dia sangat cantik. Aku memutuskan, hidup ini, tak seorang pun kecuali dia. Nada yang begitu besar. Kamu hanya manusia biasa. Apakah dia layak menikah dengan tuan rubah kita? Jika kamu kembali ke masa lalu, memutuskan pertunangan, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bunuh seluruh keluargaku. Kamu pikir kamu siapa? Aku akan memberimu pelajaran sekarang.
Saya melihat Anda bersikap kasar. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Ini pasti rubah salju. Dikirim untuk mengujiku. Jika aku memohon ampun sekarang, aku khawatir aku akan mati lebih cepat. Tuan Rubah mencari suami. 3 ujian. Pertama, ujian keberanian. Ambil kulitnya dan gantung kudanya. Mengejar orang gila dan bodoh. Apakah ada hal lain yang tidak bisa kamu pikirkan? Pengadilan kematian. DLL. Satu hal lagi yang perlu ditanyakan. Apa? Takut. Ingin berubah pikiran? Tolong selamatkan nyawa adik iparku. Ini bukan berarti Anda akan kehilangan nyawa Anda. Kenapa kamu selalu memikirkan adik iparmu? Apa hubunganmu dengan kakak iparmu? Kakak ipar tertua itu seperti seorang ibu. Pikiran yang besar dan kebajikan yang besar tidak dapat dibayar kembali. Saya tidak dapat menahannya. Hari ini kamu beruntung. Apa? Anda berada dalam masalah besar. Tuan Rubah kami. Aku hanya menyukai ahli teknis. Aku beritahu kamu. Kamu 2 hari ini. Tolong perlakukan aku dengan baik. Dapatkan kembali energimu. Jika dia tidak bahagia, aku ingin hidupmu. Seekor rubah kecil yang menyendiri, hampir membunuhku. Rubah Swear itu tetaplah Tuan Rubah. Bukankah lebih kuat? Saya harus berlatih lebih keras. Paman, apakah kamu di dalam rumah? Oh iya. Datang, Paman. Kenapa kamu terlambat sekali? Maukah kamu mengundangku masuk? Sangat proaktif. Ataukah dia dan pemilik aslinya? Itu sudah dilakukan secara diam-diam saat kakakmu pergi. Kamu masih anak-anak. Aku tidak menyangka akan secepat itu. Kamu sudah cukup umur untuk menikah. Terima kasih atas perhatian Anda selama bertahun-tahun. Pikiranku akan selalu kuingat. Aku padamu. Apakah hanya Yen? Hei, ujung benangnya sepertinya rusak. Aku sendirian di kamarku yang kosong selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu betapa sepinya. Setelah kamu menikah, aku tidak tahu betapa sepinya nanti. Jadi kakak ipar, apa kamu mau? Apa yang kamu katakan? Kamu tidak pernah mengerti hubungan antara pria dan wanita. Di masa depan, menantu baru akan datang ke rumah. Harus menderita. Tidak sebaik. Biarkan kakak iparku mengajarimu. Jadi pemilik asli dan adik ipar. Tidak pernah terjadi. Malam ini, kakak ipar, bagaimana bisa begitu aneh? Paman, sepertinya aku sudah benar-benar dewasa. Ujian kedua dari Master Rubah mencari menantu. Hampir tertipu. Adik iparku pasti. Husweer membacakan mantra pada kakak iparnya. Bisakah kamu tenang? Mari kita lihat jangka panjang. Bagaimana dengan itu? Apa yang kamu takutkan? Sekarang di rumah. Hanya kita berdua. Tidak akan ada yang tahu. Tidak, biarkan kakak iparku yang menjagamu. Senang-senang. Rubah itu salju, mungkin di luar. Jika saya mengatakannya secara langsung, saya khawatir itu akan berdampak buruk. Kakak ipar, saya belum mencuci pakaian saya. Aku akan mencuci pakaian. Kakakmu bilang, aku punya bakat khusus. Dari berapa banyak gadis kecil, semua menarik. Tidak. Kamu tenang, aduh aku. Bagaimana cara membuka jimat ini? Jika ini terus berlanjut, pasti akan buruk. Menggambar jimat dengan darah dan saripati dapat mematahkan pesonanya. Darah. Itu darahku. Jadi aku. Adik iparku pasti kerasukan setan. Saya harus mencari dokter yang kuat besok. Kami butuh obat kuat. Membuatku takut. Ini di depan kecantikan. Tidak banyak pria yang seperti ini. Itu wajar. Kalau tidak, aku akan memilihnya pada pandangan pertama. Terlalu berbahaya. Saya tidak tahu apakah ada. Sembunyikan dari 2 iblis rubah itu. Lulus tes 2 tingkat master rubah. Keintiman meningkat 30. Anda bisa mendapatkan salinan teknik rahasia. Apakah akan digunakan? Ternyata tes. Itu juga meningkatkan keintiman. Anda juga dapat mempraktikkan teknik rahasia. Mata misterius. Dapat mendeteksi sifat makhluk spiritual. Memecahkan misteri. Objek spiritual. Tidak disebutkan cara berlatihnya. Cahaya ini sama dengan yang dipancarkan Sweer.
Mengapa? Masih ada beberapa yang tersisa di rumahku. Oh, benar. Dia adalah adik iparku. Tubuhnya dipenuhi pesona. Itulah sebabnya. Ada sisa-sisa di kamarku. Mata mistik yang menakjubkan. Ruangan ini penuh pesona. Aku tidak bingung sama sekali. Saya sangat hebat. Itu Ganoderma darah. Ganoderma darah. Bagaimana saya mengetahuinya? Mata misterius. Bisakah Anda mengidentifikasi hal-hal rohani? Salju Ganoderma. Roh alami. Alat spiritual untuk pemula. Memakannya akan meningkatkan kekuatanmu 100 tahun. Sihir itu ajaib. Tapi kelihatannya sangat menjijikan. Saya tidak bisa memakannya. Tapi, Anda tidak bisa mengabaikan kata-kata Goldfinger. Bagaimana perasaanmu? Ganoderma darah ini sungguh luar biasa. Merasa energik setelah makan. Tidak lelah sama sekali. Paman sudah bangun. Apakah kamu mau makan? Aku dirasa mulai jalan. Kakak ipar, jika tidak, istirahatlah. Aku akan pergi ke ruang belajar, beli sesuatu. Saya akan membelinya. Anda dulu. Lalu Anda pergi di awal dan kembali di awal. Tidak masalah. Cepat. Hilang. Daging babi segar. Datang dan lihatlah. Suami kecil ini. Lihatlah ikan hidup saya. Hanya ini yang saya dapatkan pagi ini. Baru saja memancing di sungai. Beli 2. Buatlah sup. Sangat masuk akal. Pilih. Kepala ladang tua. Baru-baru ini, hantu perempuan mengganggu saya di tepi sungai. Apakah Anda berani pergi memancing? Anda benar-benar tidak takut mati. Hantu wanita. Bagaimana situasinya? Mengapa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Sungai ini. Beberapa orang telah tenggelam. Tidak ada hantu perempuan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Di sebelah lawang. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lidah monster itu. Panjangnya 3 kaki. Mulut berdarah itu aduh. Menakutkan. Porkrong, apakah kamu ingin mati? Jangan ganggu usahaku. Suami kecil. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada hantu perempuan. Lihat ikanku. Segar dan bersih. Ayo, 2. Ini benar-benar segar. Atau, ayo 2. Aku akan memilihkannya untukmu. Jangan dengarkan orang tua. Itu kerugiannya tepat di depan Anda. Kedua ikan ini harganya 25 sen. Saya akan bagi Anda 20 sen. Tidak ada uang lagi. Orang baik menjalani kehidupan yang damai. Aduh, rumput air ini tajam. Apakah kamu baik-baik saja? Bukan masalah besar. Mengapa? Darahnya hilang. Hantu perempuan muncul. Jangan bicara omong kosong. Di mana hantu perempuan itu? Kalau tidak, kemana perginya darahnya? Saya mengenali Anda. Anda berasal dari keluarga Su di East Street. Sekaligus, itu, siaran langsung, yang ada di pemakaman. Pemakaman, keluarga Su. Pemakaman apa? Tidak ada. Ah, saya tidak ingin uang ini. Tidak. Keluarga Su benar-benar tinggal di kuburan. Saya tidak tahu. Jangan tanya saya tidak tahu apa-apa. Kuburan itu mengumpulkan ribuan hantu. Ini juga merupakan tempat yang baik untuk memberi makan makhluk spiritual. Jadi, kamar pemilik asli, Snow Ganoderma. Jika ini benar, keluarga itu mungkin tidak tahu. Ada harta karun lain yang tersembunyi. Bagus. Sedihnya perpisahan. Pinggang dan kaki. Ramping penuh dan anggun. Dia lebih menawan dari kakak iparku. Nak, aku sudah lama menunggumu. Aku. Nak, kenapa tidak bersamaku? Bahagia-bahagia. Kain wol. Ini. Tidak bahagia? Aku pusing. Pasti aku kurang tidur. Kejarlah tidurmu sekarang. Ini lebih baik dari darah dan daging sebelumnya. Jauh lebih empuk. Bagaimana tidak ada? Apakah saya salah? Seharusnya tidak. Meskipun aku mengatakan bahwa kultivasi. Jangan terburu-buru untuk sukses. Tapi pertunangan akan segera datang. Jika kamu tidak berlatih keras, hidupku dalam bahaya. Aku harus cepat, aku harus. Pegang erat-erat. Nah, mengapa kamu mengerutkan kening? Ya atau tidak? Ada banyak masalah. Mengapa kamu ada di sini? Aku mendengarnya dalam mimpiku. Pangeran memanggilku. Jadi aku datang ke sini. Ilusi yang buruk sekali. Sekarang tidak membuatku bingung.
Aku hanya tidak tahu monster macam apa itu. Nak, kasihanilah mereka, kasihanilah mereka. Oke, ini sulit untuk ditolak. Pergilah ke neraka, kamu, ambil nyawamu. Kamu tidak tersihir oleh ilusiku. Kamu juga seorang yogi, peri kecil. Juga menyombongkan. Mereka yang tenggelam di sungai sebelumnya. Ini juga mahakaryamu. Tidak mudah bagiku, temukan orang tua itu sebagai pengganti. Tapi kamu mengacaukannya. Sekarang, kamu masih ingin menghentikanku. Kambing hitam. Monster rumput air. Orang yang tenggelam. Setelah mati, menelan tanaman air menjadi iblis. Hanya kambing hitam yang diperbolehkan masuk. Ternyata, itu adalah orang yang tenggelam di sungai, menjadi kambing hitam. Untuk meningkatkan budidaya Taoisme, metode Anda dalam menumbuhkan keabadian. Benar-benar kejam. Kalian semua harus mati. Saat krusial, mengapa jari emas tidak berfungsi lagi? Kiat, setelah rumput air dipotong pada siang hari, darahnya dihisap kembali. Apakah itu darahku? Ini memiliki efek pengekangan padanya. Sungguh menakjubkan. Apa ini? Apakah setan air masih menghantuiku? Ini bukan. Hancurkan roh jahat. Dapatkan 20 poin energi spiritual. Dapatkan sutra pergantian kematian setan air. Ternyata, berbuat baik dapat meningkatkan energi spiritual Anda. Tapi metode pengambilan kematian iblis air ini, apa maksudnya? Mempraktikkan sutra pengganti setan air, dapat diubah sesuka hati. Setelah memulai, Anda dapat memilih bulan mendung, hari mendung, dan waktu mendung. Pilih pengganti. Memperkenalkan cahaya bulan. Sebentar lagi, 5 organ dalam dapat dilubangi. Penghancur jiwa. Setelah seleksi, tidak dapat diubah. Aduh aku. Pantas saja si goblin kecil ini membunuh begitu banyak orang. Ternyata sutra ini sakti banget. Kalau saya kuasai. Saya cuma punya satu, medali emas untuk kekebalan dari kematian? Salah. Aku belum selesai membicarakan ini. Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya. Tidak disebutkan bagaimana cara berlatihnya. Setengahnya. Jari emas ini terlalu tidak bisa diandalkan. Apa yang terjadi? Pengganti setan air. Dapat menghabiskan 5 poin energi spiritual untuk bertransformasi. Anda dapat memulai setelah transformasi. Tidak ada masalah di masa depan. Yang berubah menjadi. Energi spiritual juga dapat diperjualbelikan. Maka jangan menunggu. Kemudian cobalah. Berubah warna. Putih. Teknik tubuh ini memang. Saya harus berbaik hati besok. Lakukan lebih banyak perbuatan baik. Untuk mendapatkan kekuatan spiritual, tukarkan poin pelatihan. Malam tanpa tidur. Masih segar. Pantas saja semua orang ingin berlatih. Paman. Waktunya makan. Hei, hei, jalanlah dengan baik. Apa ini? Jangan khawatir tentang hal itu. Oh, kakak ipar. Dekat rumah. Kuil manakah ini? Dupa paling populer. Di barat Izumokan, Master adalah yang paling efektif. Jangan menjaga jalan. Hari pertama dan ke-15 bulan lunar. Dibutuhkan setengah hari untuk membakar dupa. Orang-orang yang mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ingin berbuat baik. Tidak ada yang lebih baik dari Izumokan. Tempat yang lebih baik. Kakak ipar, aku akan keluar sebentar. Kamu tidak perlu menunggu aku makan. Setiap orang memiliki senyuman di wajahnya. Sepertinya tidak. Butuh bantuan. Mungkin saya datang ke tempat yang salah. Saya adalah pemilik taman dengan alis yang jernih dan hari-hari yang indah. Saya memiliki hubungan dekat dengan Taoisme. Tidak sebaik. Latihan dalam pandangan saya. Guru, Anda terlalu sopan. Bagaimana dengan saya? Masih menyukainya. Sekuler dan hidup. Tidak perlu. Para biksu semuanya memiliki 6 indera yang murni. Tidak dekat dengan wanita. Saya tidak bisa datang sebagai donor. Hal-hal yang lebih indah. Seringkali semakin berbahaya. Sama sekali tidak. Jauh di dalam lumpur. Guru, apa maksudmu? Ini adalah jimat. Jika korban menemui masalah yang tak terselesaikan, atau bisa menyelamatkan nyawamu. Ini sungguh. Terima kasih, Tuan. Potong sebab dan akibat. Asal-usul sendiri. Selama pemiliknya tetap menjaga niat aslinya. Semuanya. Jaga hatimu. Tuan, penjaga ini. Tuan. Musang? Membuatku takut. Ini sangat memalukan.
Kenapa masih berkabut? Sederhana. Sebuah gerakan yang menguasai dunia. Uji kedalaman airnya. Aku sangat hebat. Sulang, apakah ini ilusi lain? Bukan hayalan. Bukan juga goblin. Apa itu? Sulang, bunga peoni di halaman belakang sudah mekar. Maukah kamu ikut denganku untuk melihatnya? UPS. Apa ini? Ini. Tingkat ketiga dari pemilihan menantu oleh Master Rubah. Siapkan fantasi berkabut. Menekan Taoisme dalam ilusi. Memperkuat keinginan batin. Jika Anda tidak dapat melewati bea cukai dalam 1 hari, akan terjebak selamanya. Baru saja. Itu karena Taoisme ditekan oleh ilusi. Jadi mata misterius itu kehilangan pengaruhnya. Tapi setelah wanita itu menyentuh gelang itu, metodenya bisa mengembalikan prom. Bisakah gelang ini mampu menembus batasan? Sulang, sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu? Sulang telah berubah pikiran. Bagaimana mungkin? Aku orang yang seperti itu, Sulang? Sulang, setelah kita menikah. Urusan di rumah. Aku serahkan semuanya padamu. Masih ada 17 atau 18 pelayan di Menshan. Nanti, aku juga akan melayanimu dengan baik. Tunggu sebentar. Kamu baru saja bilang. Ada 17 atau 18 pelayan. Jika menurut Anda itu tidak cukup, kami juga dapat menemukan, jika mereka melayani, kata-kata buruk. Beli saja. Sulang, jika Anda menjadi suami saya. Nanti, itu untuk menghasilkan banyak uang setiap hari. Sebuah keberuntungan. Berapa banyak pembantu? Ini Ruby. Hari ini, kami bertiga. Melayani Anda bersama. Oke. 3 orang. Bersama-sama. Tidak masalah. Lakukan sendiri. Pengalaman pribadi. Bukan salah bukan salah. Tidak apa-apa. Sulang. Sangat bersemangat. Tidak. Apa yang bisa kuberikan padamu? Tapi ada lebih dari itu. Jika Sulang setuju untuk tinggal, tinggallah bersamaku selamanya. Hal-hal ini. Itu semua milikmu. Yan Ruyu. Rumah emas. Kehidupan ini. Apalagi yang bisa saya minta? Jadi begitu, kamu berjanji untuk tetap tinggal. Terima kasih kepada gadis itu atas kebaikannya. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Bertemu dengan satu orang. Untuk rambut putih. Bagaimana bisa karena hal-hal ini? Aku gagal memenuhi harapannya terhadapku. Sulang. Benar-benar tidak tinggal. Tidak bisa meninggalkan apapun. Apakah kamu kenal orang yang mengkhianatiku? Tak seorang pun akan mati dengan baik. Manusia baik lahir. Di antara langit dan bumi. Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Kamu tidak takut mati. Apakah kamu tidak takut menjadi boneka tabrak kali ini? Sulang, jika kau menurutiku. Syarat yang baru saja kusetujui. Tapi semuanya diperhitungkan. Lagi. Tidak pernah sedikit pun. Apa aku memberimu wajah? Bagus, pria berkarakter kuat. Siapa kamu? Saya pemimpin suku rubah. Honger. Anda mundur dulu. Ya. Anda telah lulus klan rubah saya. 3 ujian untuk merekrut menantu. Malam ini tengah malam. Saya pribadi akan menikahi Anda. Malam ini. Apakah kamu ingin menyesalinya? Tidak. Maksudku ya. Agak terburu-buru. Aku takut berbuat salah pada Nona Swear. Kami rubah tidak punya. Kalian manusia punya banyak aturan. Menyembah langit dan bumi di The Hour. Kamu meminum anggur darahku. Klan rubahku. Suami tuan muda. Fantasi sang patriark. Bahkan Taoisme dapat menahannya. Jika saya menghadapinya, hanya ada satu cara untuk mati. Oke. Kalau begitu, maka Anda turun dan bersiap dulu. Ketika waktunya tiba. Sembahlah sekarang, kepala Mesir. Sulang Jun ini. Dia benar-benar orang yang ditakdirkan oleh Raja Rubah. Ruang bawah tanah rumah Su. Maka milenium. Yin Qi sangat kuat. Dan konstitusi Su Mingyang. Tetapi dapat mengintegrasikan Yin Qi. Sempurnakan diri Anda. Menyeimbangkan Yin dan Yang. Dia adalah seorang jenius langka dalam 1 abad. Tuan rubah ini bahkan memiliki temperamen Yin. Malam ini tengah malam. Bulan mendung, hari mendung, waktu mendung lagi. Apakah Anda mencoba memanfaatkan Tuan Su? Fisik yang dapat mengintegrasikan energi Yin. Membantu Master Rubah menerobos tabu budidaya.
naik menjadi abadi. Saya adalah praktisi klan rubah selama ribuan tahun, tak terhitung jumlahnya. Setiap kali aku mati karena tabu kenaikan. Ceher. Di antara keturunan klanku. Bakat terbaik. Ada ciptaan ini. Jika dia bisa. Sukses kenaikan. Itu klan rubahku. Kemuliaan tertinggi. Yakinlah. Di sekitar gunung yang sepi ini, saya telah mengatur peringatan. Itu dapat memastikan. Pernikahan malam ini aman dan sehat. Hanya saja iblis berkulit kuning itu. Langsung ke Cher. Mengawasi dengan cermat. Sebelum. Lebih banyak khayalan. Hancurkan ilusi awan. Menjebak Suming di dalamnya. Malam ini. Dia takut. Aku tidak akan menyerah. Berhenti sebentar. Semuanya, dengarkan aku dulu. Semuanya. Suami muda Suming ini. Cerdas dan ulet. Untuk Suer, cinta yang dalam. Melalui suku rubahku. 3 ujian untuk merekrut menantu. Selama ribuan tahun. Dapat merekrut menantu melalui suku rubah. Hanya ada sedikit. Terutama fantasi kabut. Level terakhir. Ada berapa orang terjebak di sana? Anda harus melewati 3 level ini. Tak hanya butuh hikmah sederhana. Masih butuh hati yang murni. Tapi suami kecil ini terlihat biasa saja. Siapa yang ingin menjadi luar biasa? Tuan muda, Anda akan diberkati di masa depan. Kami suku rubah, di bawah kepemimpinan Anda, akan makmur. Anda mengatakannya dengan baik. Hari ini adalah hari besar Suer. Kami adalah suku rubah, hari besar. Selamat, Tuan muda. Rubah kecil hari ini. 100 kali lebih cantik dari sebelumnya. Waktu yang baik telah tiba. Menyembah. Menyembah langit dan bumi. 2 sujud. 3 sujud. Minum arak darah. Selamat, Tuan muda. Upacara. Kirim ke kamar pengantin. Lang Jun, setelah hari ini, Suer adalah istrimu. Perasaan ini. Ini seperti mimpi, bukan? Karena kita sudah berpasangan. Ayo tidur lebih awal, jangan terburu-buru. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Pak, ada apa denganmu? Itu saja. Masalah pernikahan. Itu masalah besar di dunia kita. Membuka balai leluhur. Memohon kepada orang yang lebih tua, laporkan kepada kerabat, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Apa yang ingin dikatakan Lang Jun? Apa yang ingin saya katakan adalah, saya selalu merasa bahwa masalah ini agak terlalu terburu-buru. Tidak sopan. Saya merasa sedikit kasihan pada Anda. Lang Jun. Perlakukan Suer dengan sangat baik. Suer tahu. Aku tidak salah memilih suami. 20 jika Anda setuju. Lalu mengapa kami tidak? Pulanglah menemui yang lebih tua dulu. Lalu apa? Kesampingkan pernikahan. Seperti kata pepatah lama, makanan enak tidak ada kata terlambat. Bibiku yang kedua, dia sangat pandai menghitung. Pikiran Tuhan. Suer sudah tahu. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Bukankah kalian manusia berkata? Malam musim semi. Apakah itu bernilai 1000 emas? Kalau begitu kita akan pegang erat-erat. Lang Jun. Malam ini milik kita. Malam pernikahan. Xiao Suer menikah hari ini. Mengapa kamu tidak membelikanku minuman? Setan tikus kuning. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke Fox Mountain? Jadi bagaimana jika saya mendobrak masuk? Hari ini adalah hari besarku. Keluar dari sini jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aduh. Amarahnya masih begitu ganas. Ah. Ini suami Fanamu, kan? Sekarang aku ingin bertemu dengannya. Apa hebatnya itu? Ini adalah penghalang yang aku buat dengan hati-hati. Khusus untuk membunuh monster tikus kuning.
Aku ingin melihatnya. Bagaimana caranya? Oh, aku sudah beberapa bulan tidak bertemu denganmu. Keahlianmu jauh lebih lama. Tidak usah. Bagaimana aku bisa membunuhmu lagi? Izinkan saya mengatakan. Itu adalah ulah manusia liar ini. Aku akan membunuhnya sekarang. Aku akan membawamu hari ini. Jadilah istriku. Jangan main-main dengannya. Jangan membaginya. Jangan. Masuk neraka. Ayolah, cantik. Apa yang terjadi? Di mana Sweer? Baunya seperti musang. Apa dia pernah ke sini? Benar. Itu dia. Setelah dia datang, kami tercengang. Setan tikus kuning ini terlalu penindas. Saya harus membunuhnya hari ini. Patriark, bawa aku bersamamu, bawa aku bersamamu. Bunuh dia. Aku selalu baik padamu. Kamu tidak bahagia. Jangan paksa aku menggunakan kekerasan. Kamu benar-benar tidak beruntung. Aku para goblin sialan. Lepaskan aku secepatnya. Pemimpin klan kami akan segera tiba. Aku akan merobek kulitmu. Ya. Aku takut saat itu. Kamu hanya tidak ingin aku mati. Bawalah. Apa yang kamu beri aku minum? Apa? Tentu saja, biarkan kamu. Hal-hal baik untuk orang yang patuh. Brengsek. Aku akan membunuhmu, bajingan. Oke oke. Sudah kubilang, ini afrodisiak paling ampuh di dunia. Menambah darahku. Hubungan non-seksual. Tidak bisa menyelesaikannya. Berhentilah bertahan. Aku berjanji akan membuatmu mencintaiku sampai mati. Musang yang berani. Biarkan Swear pergi. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Kamu orang tua. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Ceher. Aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini. Aku akan lihat nanti, siapa yang berani melawanku? Bulan Yin, hari Yin, waktu Yin. Pilih kambing hitam? Benar. Mempraktikkan sutra pengganti setan air. Temukan seseorang untuk mati untukmu. Setan tikus kuning ini. Bukan kandidat yang siap pakai. Biarkan cahaya bulan menyinari orang mati melantunkan. Mantra. Mantra. 9 nyawa. Tidak mendapatkan kelahiran kembali. 9 nyawa. Tidak mendapatkan kelahiran kembali. B. Ceher. Cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Sweer dibius. Jika tidak detoksifikasi, mereka akan mati karena racun. Afrodisiak. Apa artinya? Setan tikus kuning itu sangat tercela. Sebenarnya menggunakan ini, cara tercela. Paksa Sweer untuk tunduk. Tidak ada orang tua. Bukankah kalian peri? Anda berlatih sihir. Bagaimana saya masih bisa racuni? UPS, setan tikus kuning. Menggunakan darahnya sendiri sebagai obat. Aku mengutuk tehnya lagi. Sulang. Menghancurkan Taoisme Sweer. Sekarang Cher. Dengan wanita biasa. Tidak ada perbedaan. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada penawar lain untuk afrodisiak. Saja. Hanya pria dan wanita yang berhubungan seks. Untuk membukanya, selamat. Halo, tuan muda kami. Tetapi untuk menyelamatkan Anda, baru saja ditangkap. Terlebih lagi, Anda semua sudah menikah. Apakah kamu takut dengan angka 6? Ya, situasi saat ini mendesak. Anda tidak dapat ragu-ragu. 6 gerbang. Tetua. Sulang, apa ini? Sulang. Cher sangat seksi. Ini aku tahu. Tanganmu. Sangat dingin. Ya, duduklah sebentar. Tenang. Sulang, kamu duduk. Sulang. Peluk aku. Swear, berhenti. Ceher, kamu terus melakukan ini. Saya belum tentu. Apa yang jadi, Swear? Sulang. Aku ingin kamu. Buang. Lihat biaya. Salju ringan. Ini bukan tempelkan 3 hantu. Tempel hantu. Campurkan darah iblis ke dalam afrodisiak. Kutukan harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau tidak, hubungan yin dan yang meledak sampai mati. Cara mencabut larangan itu adalah dengan menarik kutukan dengan darah. Orang yang menyuntikkan obat Cina ke alis. Untungnya, saya cukup kuat untuk berkonsentrasi. Kalau tidak, saya akan mati sekarang. Lain dengan Zuenei. Saya harus mempersembahkan lebih banyak dupa untuk berterima kasih padanya. Itu pasti anak kecil tahu. Duduk di hutan.
Lang Jun, mengapa kamu di sini? Bangun. Lang Jun, apakah kamu merasa lebih baik? Mengapa kamu di sini? Aku tidak. Apakah kamu ditangkap oleh setan musang? Anda membunuhnya dan mencabut larangan itu untukku. Itu hanya kebetulan. Mempelajari beberapa Taoisme. Sayangku, kamu benar. Bukan orang biasa. 1. Bakat berbakat. Sejak itu, larangan telah dicabut. Jadi apakah itu mungkin? Bantu saya detoksifikasi. Masih perlu berpikir jangka panjang. Lagi pula, kita sudah saling kenal dalam waktu yang terlalu singkat. Masih tergesa-gesa. Lang Jun, kamu terus menolak. Apakah ada sesuatu? Sulit untuk memberitahukan rahasianya. Aduh aku. Tanyakan padaku. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang terjadi. Aku sudah benar-benar terbiasa dengan penyakitmu. Saya hanya bilang. Bagaimana? Kalau berani melakukannya lagi di masa depan, tanyakan saja padaku. Lang Jun benar-benar menakjubkan. Nanti salju tipis. Tidak ada lagi omong kosong. Jika bukan karena tubuhmu yang lemah, aku tidak akan bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Benci. Apakah ini mengasyikan? Akan kutunjukkan padamu siapa yang aku benci. Aku benci, aku benci. Kamu benci. Sungguh. Yuandan. Tadi malam, 3 kenapa aku tidak melihatnya? Ini adalah Yuandan dari iblis tikus kuning. Yuandan adalah iblis kita, dasar-dasar mempraktikkan Taoisme. Setan tikus kuning telah berlatih selama ratusan tahun. Kemudian Yuandan ini, ia memiliki kekuatan spiritual selama ratusan tahun. Jika kamu memakannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatanmu. Apakah ini sangat ajaib? Cepat. Lindungi hatimu. Lanjut tiba-tiba, dapatkan kekuatan yang begitu besar. Tubuh tidak dapat mencernanya. Tenggelamkan saja ki Anda ke dalam dantian Anda. Biarkan ki mengalir di tubuh Anda. Hari kerja kecil. Selamat, Tuan. Mencapai tahap minor. Setelah memakan Yuandan ini, kematian iblis tikus kuning tidak sia-sia. Bunuh setan tikus kuning, meningkatkan energi spiritual sebesar 100. Dapatkan keterampilan musang kuning. Kecepatan angin yang terkendali. Patriark. Mengapa Swear tidak sadarkan diri? Swear terluka oleh iblis tikus kuning. Diracuni lagi. Menyebabkan kalimat. Itu sebabnya dia tetap tidak sadarkan diri. Saya memakan Yuandan iblis tikus kuning. Saya memberinya energi spiritual. Bukankah Yuandannya sudah pulih? Untuk memperbaikinya Yuandan harus memiliki bekas rumput layu. Tidak masalah. Aku akan mencarinya sekarang. Bekas rumput kering ini. Tapi ada area terlarang klan rubah kami. Anda tidak bisa mendapatkannya. Selama saya bisa menyalakan Swear, saya bersedia mencoba metode apapun. Pegunungan berkabut penuh bahaya. Sedikit kecerobohan akan menghancurkan jiwa. Anda benar-benar memikirkannya dengan matang. Swear terluka seperti ini untuk menyelamatkanku. Bolehkah aku melihatnya mati sekarang? Pikiran besar dan kebajikan besar. Suku rubahku tak terlupakan. Mulai sekarang, aku akan jadi buah. Aku bersedia mematuhi perintah Tuan Su. Melewati api dan air tanpa ragu. Tolong cepat bangun, kalian berdua. Tolong cepat bangun. Ramuan emas ini. Ini adalah harta klan rubahku. Saat darurat. Atau dapat membantu Anda. Patriark. Saya akan kembali secepat mungkin. Tunggu saya. Siapa itu? Bermain trik. Jangan takut, Tuan kecil. Akulah pemburu di kaki gunung ini. Apakah kamu seorang pemburu atau bukan? Mengapa kamu bersembunyi di sana? Suami kecilku. Aku tidak. Pergi berburu di pegunungan pada siang hari? Tertidur di sana. Aku akan pulang. Sudah larut, ayo cepat kembali. Aku harus pergi. Suami kecil. Jangan maju. Melangkah lebih jauh. Itu akan membunuh orang. Anda bukan dari gunung ini. Kamu tidak tahu. Gunung ini. Seringkali setan dan hantu. Itu luar biasa. Seorang pemburu seperti saya. Tidak mungkin. Sepertinya Gunung Yunu ini. Sangat terkenal. Nak. Lihat aku. Ini seperti manusia. Atau goblin, aku datang. Lari. Kenapa kamu berlari dan menarikku? Lari, lari, lari. Sepatuku. Tidak datang. Jangan, ini monster. Tapi hukum. Tidak ada petunjuk. Bau daging busuk yang menyengat. Ini ramuan leluhur keluargaku. Hantu biasa. Sentuhlah. Itu akan segera berubah menjadi air merah. Bagaimana kalau hari ini? Mengapa itu tidak berhasil? Lari. Lari, lari, lari. Lihat aku. Ini seperti manusia. Atau goblin? Mungkinkah kulit kuning dan Vixen meminta judul? Tapi seharusnya tidak. Seperti lumpur. Aku telah membunuh iblis tikus kuning rubah. Kecil. Tidak akan menyakitiku. Mustahil. Tenang.
Berapa banyak obat yang tersisa? Sebuah botol kecil. Lihatlah seperti apa penampilanku. Seperti apa? Jangan datang. Jangan sih. Bukankah kamu seorang pemburu? Kamu melihatku. Seperti apa rupanya? Seperti apa? Tampaknya tetap. Pada masalah ini, saya sudah bertanya 3 kali. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Apakah untuk menjawab pertanyaannya? Apa jawabannya? Jenis alien. Setelah meminta penutupan, jawaban, manusia akan dimakan dan digantikan. Jawaban monster, penjelmaan monster. Setelah bertanya 3 kali, jika orang yang ditanya tetap diam, akan disambar petir. Kejam sekali. Tidak, aku sudah bertanya 3 kali. Saya pikir Anda terlihat seperti Ganoderma darah. Itu benar-benar Ganoderma darah. Daripada rumah saya, setidaknya 10 kali lebih besar. Apakah akan mengumpulkan Ganoderma salju? Lingzi sebesar itu. Nilai energi spiritualnya harusnya cukup tinggi. Perjalanan mendaki gunung ini tidak sia-sia. Pencuri berani. Beraninya kamu mencuri rohku. Ternyata roh kelinci. Pencuri berani. Kembalikan monsterku. Apa semangatmu? Tentu saja itu milikku. Aku mengejarnya selama 7 hari 7 malam. Akhirnya aku berhasil menyusulmu. Sekarang berlari lagi. Lihat. Akhirnya aku menyusulmu. Itu artinya aku tidak mengejarnya. Jika kamu tidak menangkapnya, itu bukan monstermu. Tentu saja itu milikku. Bibiku berkata. Selama aku bisa menangkap monster, kamu bisa pergi ke dunia manusia untuk berlatih. Sekarang aku tidak bisa menangkapnya. Jika kamu tidak bisa pergi, maka kamu tidak bisa pergi. Jika tidak bisa pergi, tangkap saja lagi. Lihat dirimu. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Lihat dirimu. Aku tidak bersungguh-sungguh. Kembalikan semangatku. Setan kelinci kecil ini. Kenapa kamu seperti anak kecil? Kamu pakai dulu. Di malam hari dingin, jangan masuk angin. Lalu apa? Yang akan saya berikan kepada Anda lebih banyak energi spiritual. Apakah baik memperlakukannya sebagai kompensasi? Tidak. Bibiku berkata. Tidak ada imbalan tanpa imbalan. Aku hanya ingin monster. Tidak ingin semangatmu. Monster itu sudah mati. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bahwa Anda adalah manusia. Ceritakan beberapa cerita tentang dunia manusia. Aku akan memaafkanmu karena telah mencuri semangatku. Cerita apa yang bisa kuceritakan padamu? Kenapa masih stuck? Aku tak peduli. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Aku. Yang kumaksud hanyalah, aku belum memutuskan cerita mana yang akan aku ceritakan. Anda duduk. Siapa cepat dia dapat. Cerita mana yang tidak ingin saya ceritakan? Benar, saya tidak membahasnya. Buat saja sendiri. Kenapa? Kamu tidak bilang kalau malam dingin? Tapi, ada sebuah kata yang disebut. Pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Itu membuat orang melihat hal buruk. Apa itu berciuman? Apakah itu nama seseorang? Ikuti saja. Namaku Tuyanyan. Tidak. Kamu masih muda. Sudah kubilang. Kamu juga tidak mengerti. Kamu hanya perlu tahu. Masalah ini tidak baik. Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa 3 hari yang lalu. Lihat. Ini bibiku. Jepit rambut untukku. Coba kulihat. Ini sungguh menakjubkan. Mengapa kamu mendorongku? Anda tidak tahu. Ceritakan sebuah cerita. Anda terus bertanya. Kisah kita, aku tidak bisa menceritakannya padamu. Kamu mundur. Kembali. Duduk. Semakin banyak kamu hidup, semakin kamu kembali ke masa lalu. Anehnya, 1. Setan kelinci muda. Itu membuatku tersipu dan jantungku berdebar kencang. Ini. Cerita apa yang ingin kamu dengar? Entahlah. Aku juga belum pernah ke dunia manusia. Bukankah kamu manusia? Mengapa kamu di sini? Istri saya terluka dan koma. Kebutuhan mendesak akan bekas rumput mati untuk menyelamatkan nyawa. Tapi, bekas rumput digunakan oleh peri untuk meningkatkan budidaya mereka. Istrimu adalah manusia. Tidak bisa makan ini. Istriku bukan manusia. Dia adalah iblis rubah. Ini sangat menyentuh. Anda tahu, istri Anda adalah iblis rubah. Dan menikahinya. Melihat dia terluka. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencari obat untuknya. Kamu sangat penyayang. Kemampuan siluman kelinci kecil ini untuk memahami. Sungguh aneh. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Istrimu pasti akan membaik. Berhenti membuat masalah. Kamu sendirian, kelinci yang baru tumbuh. Bahkan tidak bisa menangani monster kecil. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu saya? Anda memandang rendah saya, bukan? Saya, besar di sini. Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya. Lokasi bekas rumput mati. Anda berasal dari Gunung Yunwu. Anda tahu betapa kuatnya saya, bukan? Ikutlah denganku. Aku tidak akan pergi. Aku hanya bilang, lihat dirimu. Ini adalah penghalang racun yang dipasang. Rumput Washen diperlukan untuk menghilangkannya. Apa yang salah?
Kenapa kamu begitu ceroboh? Coba kulihat. Jangan sampai basah akhir-akhir ini. Kalau tidak, akan sangat menyakitkan jika tertular. Kecuali bibiku. Tidak ada orang yang begitu baik padaku. Kamu tidak mau. Bisakah kamu membantuku menemukan bekas mati? Tentu saja aku harus bersikap baik padamu. Aku ingin menikah denganmu. Apa ini mendadak sekali? Tidak tiba-tiba. Kamu tinggi dan tampan. Kekuatan sihirnya masih kuat. Aku ingin menikahimu juga, seperti istrimu. Tidak, tidak, tidak. Ini, menikah. Tidak sesederhana yang kamu pikirkan, tahukah kamu? Aku tidak akan menikahimu. Kamu masih muda. Kamu belum mengerti. Apa itu pernikahan? Bagaimana aku kecil? Kesimpulannya, tunggu saja sampai kamu dewasa. Tumbuh dewasa dan berbicara. Perencanaan jangka panjang. Apakah dia pikir? Aku terlalu muda. Aku mendengar bibiku berkata, setan rubah ini memiliki payudara besar, kecantikan besar dengan pinggang tipis. Itu sebabnya dia mengira aku. Masuklah dengan cepat. Ini adalah rumahmu. Bekas rumput, semua lembah tempat pertumbuhan. Ada orang yang menjaga secara bergiliran. Kami akan melakukannya besok. Saat mereka berganti shift, carilah di dalam gua lagi. Tidak, 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 tidak. Selamat tinggal. Berikan aku petanya. Aku akan pergi sendiri besok. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Kamu sangat peduli padaku. Tidak masalah jika aku sedikit berbahaya. Sudah beres. Anda beristirahat di sini hari ini. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Kelinci kecil ini terlalu keras kepala. Saya harus merawatnya dengan lebih baik besok. Dia pasti menyukaiku juga. Aku hanya berpikir aku masih terlalu muda. Tapi bagaimana caranya menjadi lebih besar? Kata bibiku, kalau kamu berusaha keras, kamu akan mendapatkannya. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, lepaskan saja. Aku tak ingin mengendur. Aku tahu. Apakah kamu merasa sekarang? Aku terlalu muda. Tapi jangan khawatir, aku masih muda. Aku akan tumbuh dewasa. Jangan berkata aku, lihat. Apakah kamu mau mendengarkan? Apa yang kamu katakan? Ini anak kecil. Haruskah aku mengatakan sesuatu? Kamu baik-baik saja. Cepat. Apakah kamu tidak menyukainya? Kamu masih muda. Kamu tidak memahami hubungan antara pria dan wanita. Lagi pula, aku hanya memperlakukanmu sebagai adik perempuan. Apa kamu mengerti? Kamu tidak menyukaiku. Jangan menangis, jangan menangis, lihat dirimu. Oh, bukannya aku tidak menyukainya. Lalu kamu menyukaiku. Suka, suka, suka. Suka. Jadi itu saja. Bagaimana dengan kita? Cari bekas rumput mati dulu. Lalu kita bahas. Pertanyaan suka atau tidak suka. Oke, jangan khawatir. Aku pasti akan bantumu. Temukan bekas rumput mati. Setan kelinci kecil ini tidur sangat nyenyak. Tapi sosoknya. Bagian cembungnya yang seharusnya cembung. Perinci jika perlu. Bangun. Ini belum pagi. Kita seharusnya tidak mencari. Rumputnya kering. Apa yang? Saya baca pasangan di buku cerita. Semuanya seperti ini. Jangan lihat itu. Sangat tidak sehat. Kata-kata yang tidak sehat betapa buruknya. Itu. Apa ini? Apakah? Bekas rumput mati. Sangat jarang. Apakah sudah terlambat? Tidak. Jadi, bisnis itu penting. Jangan pedulikan mereka yang tidak berguna. Ayo cepat mandi. Cepat. Lari lebih cepat. Aku hampir ketahuan oleh gadis kecil ini. Memperlambat. Memperlambat. Ketemu. Bagaimana dengan aster ini? Dengan jumlah kelopak ganjil, ini adalah rumput kering yang Anda cari. Jika jumlah kelopaknya genap, bagaimana mengatakannya? Jumlah kelopak genap. Itu rumput darah. Hal paling beracun di dunia. Tidak ada obatnya. Hati-hati, tidak ada obatnya. Ayo.
Ini dia. UPS, Santo Pelindung Bunga. Di dalam gua. Aku masih terikat. Sekarang, kamu mencari kematian. Dewa penjaga takut pada matahari dan menyukai berkah naungan. Kita akan baik-baik saja di tempat yang terang. Asli atau palsu? Ya Tuhan. Cepatlah. Aku sudah lama mendengar kabar dari bibiku. Malaikat pelindung ini sangat kuat. Hari ini aku akhirnya melihat. Membuatku takut. Seberapa kuat penjaga ini? Secara logika, bekas rumput mati seharusnya titik terdalam Gunung Yunwu. Tapi malaikat pelindung ini sangat mudah, itu saja. Kamu meragukan kekuatanku? Sulit untuk tidak ragu. Lihatlah dia, semuanya berubah menjadi dengan air. Tidak bisa menindas kita. Jangan lakukan itu. Tanah terlarang. Mati. Tunggu sebentar. Akulah yang memasuki area terlarang, bukan dia. Malaikat pelindung ini berwujud air, jadi dia takut pada matahari dan menyukai tempat teduh. Jika kita ingin menyelamatkan dianya sekarang, dia harus dibunuh secepatnya. Malaikat pelindung ini berwujud air, jadi dia takut pada matahari dan menyukai tempat teduh. Jika kita ingin menyelamatkan dianya sekarang, dia harus dibunuh secepatnya. Biarkan aku pergi, selamatkan aku. Bunuh penjaga Gunung Yunwu. Dapatkan keterampilan air. Nilai roh meningkat 10. Keterampilan air. Apakah ada guntur dan hujan? Angin bagus. Hujan, guntur dan kilat semuanya ada di sini. Izinkan saya membawakan Anda energi spiritual. Membantu Anda mendapatkan kembali bentuk manusia Anda. Apakah Anda merasa lebih baik? Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Siapa yang berani masuk tanpa izin di area terlarang? Yanyan. Ini laki-laki. Kamu membawa seorang laki-laki kembali. Ini yang kubawa kembali. Kamu tidak boleh menyakitinya. Ini prianya. Dia sangat tampan. Pantas saja akhir-akhir ini aku selalu merasa bau lembah salah. Ternyata, baunya laki-laki. Senioritas, bukan giliranmu untuk didahulukan, menunggu di belakang. Wanita-wanita ini sangat galak. Apakah tidak ada pria di Gunung Yunwu? Pergilah, pergilah. Ini milikku. Pergi. Apa yang kamu perdebatkan? Hijau. Kakak hijau. Hai. Tampaknya orang ini adalah Tuyanyan, bibi yang selalu ada di bibirku. Saya pikir itu adalah kegembiraan saya sehari-hari terlalu memanjakan Anda. Memanjakan Anda. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Berani masuk tanpa izin di daerah terlarang, mencuri obat yang berharga. Tahukah kamu dosamu? Itu salahku karena mencuri obat yang berharga. Tapi bibiku mengajariku, bersyukur dan membalas kebaikan. Sula menyelamatkan hidupku lagi dan lagi. Aku tidak bisa tidak membalasnya. Aku, Gunung Yunwu, dengan tegas melarang rakyatku menunjukkan kasih sayang. Tuyanyan. Kamu berani untuk tidak patuh. Aku sudah memperingatkanmu berulang kali. Di dunia ini, orang yang paling tidak bisa dipercaya adalah laki-laki. Mereka hanya tahu cara berbicara, menipu kamu. Saya tidak akan tulus sama sekali kepada kamu. Bibi tidak. Sulam bukan orang seperti itu. Keras kepala. Bagaimana cara memukul seseorang? Itu terlalu banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Anak baik. Urus urusanmu sendiri, ya? Saya ingin melihat. Seberapa mampukah Anda? Biarkan kamu coba. Keahlian baruku. Ayo lagi. Bibi. Yanyan menyembunyikan. Yanyan, apa kamu gila? Bibiku membesarkanku. Ajari aku sihir. Kamu ingin membunuh bibiku? Bunuh aku dulu. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Saya memiliki memori otot. Reaksi naluriah. Pembicaraan manismu. Aku hanya bisa menipu Yanyan, gadis kecil bodoh ini. Jangan coba-coba menipuku. Lihat dirimu. Bibi. Aku sangat menyukainya. Jangan bunuh dia. Kalian. Berdua melanggar aturan klan. 10 hari di sel isolasi. Tidak ada perintah dariku. Tidak boleh keluar. Bibi.
Jika kamu tidak melihat, demi Yanyan, aku akan membunuhmu hari ini. Betapa? Kamu mendorongnya terlalu jauh. Aku bahkan tidak ingin menanggung sedikit penderitaan ini. Saya bersedia, saya bersedia. Aku memang salah karena mencuri obat secara pribadi. Jika kita bertengkar lagi, gadis bodoh ini tidak tahu, apalagi yang akan kamu lakukan? Baik, saya setuju. Saya setuju, pimpin jalannya. Ayo berangkat. Bibi, jangan terlalu marah. Yanyan bodoh. Tidak mengerti bahayanya dunia. Jika Bibi berbicara baik padanya, dia akan mengerti juga. Dia sedang memikirkan semuanya sekarang. Pria bau itu. Di mana aku bisa mendengarnya? Apa yang kukatakan? Seharusnya aku tidak membiarkannya pergi sejak awal. Turun gunung untuk mengalami. Kalau tidak, tidak. Terprovokasi pria bau. Yanyan sekarang. Ketika cinta itu kuat. Jika Anda memaksa keduanya untuk berpisah, saya khawatir itu akan menjadi bumerang. Anda tidak dapat melihatnya. Jauh di dalam lumpur. Orang ini tidak mempunyai sesuatu yang baik. Kebanyakan pria di dunia. Serakah dan penuh nafsu. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Agar Yanyan bisa melihat dengan jelas. Wajah aslinya. Bagus. Pria bau ini. Kaki kudanya pasti akan terlihat. Lalu aku akan melihat bagaimana aku menghadapinya. Saya melihat ini Suming. Bukan orang biasa. Jika mereka gagal merayu. Anda. Jangan khawatir, Bibi. Saya akan mewujudkannya. Lihat aku, apakah aku tampan? Tampan. Tapi kita tidak sekarang. Apakah kamu di sel isolasi? Anda hanya berjalan-jalan seperti ini. Apakah mungkin? Bibiku sangat mencintaiku. Dia tidak tega mengurungku. Ruang hitam. Dan ada pesona ekstra besar yang tidak bisa kita keluarkan. Ada penghalang. Xiao Yanyan, kamu hanya ingat bahwa bibimu mencintaimu. Tapi lupakan tentang kami. Saudari Ungu. Saudari Huang Luo. Saudari Hong Lian. Prajurit ini, tolong lepaskan aku. Coba saya lihat. Di mana Sister Hong Lian? Kakak teratai. Merah. Ini. Menjelaskan. Di mana kakak Hong Lian? Dia adalah spesies dari zaman kuno. Berbeda dari kita. Lihatlah dia berbulu. Betapa lucunya. Anda mungkin mengerti lucu. Agak bias. Apakah kamu baik-baik saja? Katakan saja. Kami tahu kamu dikurung di sini. Aku khawatir kamu akan bosan. Aku datang ke sini khusus untuk menemanimu. Sangat bagus. Tidak terlalu bagus juga. Ini kamu dari suami kecil yang dibawa oleh dunia. Tidak ada laki-laki di Gunung Yunwu. Tidak, ikuti saja. Seperti negara putri legendaris. Ini benar-benar dunia manusia. Seorang pria yang tumbuh tanpa beban. Itu adalah monster roh gunung. Jauh lebih cantik. Terima kasih. Bahkan baunya jauh lebih enak. Mata para wanita ini. Bawa pancing. Itu menggelitik hati orang-orang. Ops. Kakak perempuan. Kamu menakuti suamiku. Lihatlah otot suamiku ini. Kencang sekali. Keindahan ini. Masing-masing memiliki sosok menawan. Pinggang lebar dan pinggul tipis. Jika Anda menerima semuanya, itu adalah surganya pria. Ya. Aku akan mencobanya juga. Hei, berhentilah membuat masalah. Tunggu sebentar. Ayo, ayo. Ini milikku. Jangan merebut. Ayo, ayo. Gadis bodoh. Kami tidak akan merampokmu. Tapi kamu punya barang bagus. Semua orang harus datang. Bagikan, bukan? Itu saja. Xiao Yanyan, kamu makan sendiri. Itu tidak enak. Gadis bodoh. Nanti, saudari, menemanimu dengan suamiku. Bagus kan? Tidak baik. Ayo pergi. Orang baik. 4 orang bersama-sama. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan spiritual, ini juga sulit. Keempat cincin ini gemuk dan tipis. Gaya berbeda. Sayang sekali jika salah satunya ditinggalkan. Suami kecil, kamu tidak berbicara. Saya pikir kamu menyukai kami berempat. Tidak, aku hanya sakit punggung. Aku sedang memikirkan sesuatu. Yanyan, apakah kamu ingin bermain? Atau, kami berempat tidak akan membawamu bersama kami. Tapi aku tidak ingin berpisah darimu. Itu bagus. Berhenti, berhenti, berhenti. Agar. Tenang. Saya punya pertanyaan. Saya melihat tempat ini. Pemandangannya juga bagus. Pemandangannya juga bagus. Tapi kenapa? Tidak ada satu orang pun. Mengapa? Mengapa? Anda melihat saya dan berkata, saya akan memberitahu Anda. Alasannya. Kami adalah orang-orang bebas. Bibi yang bertanggung jawab selalu yang mengambil keputusan akhir. Dia paling membenci pria. Jadi laki-laki tidak diperbolehkan masuk. Begitu ketahuan. Sangat kejam. Mungkinkah Bibi ini ditinggalkan adalah seorang psikopat? Lalu bisakah saya? Satu pertanyaan lagi. Bibi ini. Mengapa dia membenci laki-laki? Beberapa orang itu. Bagaimana jika tidak nyaman untuk membicarakannya? Saya tidak akan bertanya lagi.
Jangan sampai Anda. Mohon permisi. Tidak ada yang mengganggu. Faktanya, kami juga. Saya tidak tahu banyak. Kecuali Bibi yang bertanggung jawab. Itu adalah tanaman hijau di sekitarnya. Yang paling tahu. Tampaknya, jika Anda ingin berhasil mendapatkan rumput layu bagian depan, kami masih harus memulai dengan hijau. Suami kecil. Saya tahu untuk apa Anda di sini saat ini. Kami akan membantu Anda. Di mana monster itu? Berani masuk tanpa izin di Gunung Yunu. Lian, saya di sungai setiap hari, menunggu untuk melihat Anda. Anda benar-benar merayu pria lain. Hentikan omong kosong. Saya tidak mengenal Anda sama sekali. Monster batu. Menyerap esensi matahari dan bulan untuk berubah bentuk. Identifikasi pemilik pertama. Untuk orang yang ditakdirkan. Keras kepala dan kakak Hong Lian. Yang marah, pernahkah kamu? Saya sering datang ke sungai. Ya, nektar dari gunung belakang. Apa yang kau Kulihat. Monster ini awalnya ada di sungai. Batu. Karena aku menyerap. Intisari matahari dan bulan. Jadi mulai terbentuk. Aku melihatmu sebelum aku terbentuk. Jadi aku menganggapmu sebagai kekasihku. Jadi, aku dekat dengan suamiku. Dia tampak tidak bahagia. Berhentilah menggerakkan tanganmu. Lian, beraninya kamu merayunya? Aku ingin kamu mati. Dengan tidak baik, penghalang ini akan segera pecah. Perbaiki dengan cepat. Ini bukan solusi. Aku harus cepat. Temukan saja kelemahannya. Monster batu seperti Yin dan ketakutan yang dapat menyerap energi air. Kelemahan tidak mudah terbentuk. Petir dapat menghancurkannya. Menyerap energi air. Takut pada petir. Lalu saya dapat mengutip. Air menariknya. Kemudian gunakan kesempatan ini untuk menggunakan petir untuk membelah. Binatang jahat. Berani menyakiti orang lain. Jangan simpan kamu. Energi di dalam air ini. Cukup untuk mengisi perutku. Bunuh roh batu. Dapat diperoleh keterampilan yang berhubungan dengan batu. Yang tidak dapat dihancurkan. Nilai roh meningkat sebesar 10. Aduh. Suami kecil tidak dapat memikirkan. Ada juga cara yang luar biasa. Tidak terlalu luar biasa. Berhenti menyentuh orang. Ya. Tuan muda membunuh roh batu. Belajar dari latihannya. Nanti, pasti akan menjadi sebuah langkah maju. Tidak apa-apa. Saya mendengar bahwa mengolah batu menjadi dewasa adalah yang paling sulit. Selain itu, jika sihirnya mencapai level awal, itu berarti Anda tidak takut pada guntur. Saya tahu itu. Sulang adalah yang terbaik. Suamiku tersayang menyelamatkan kami. Pikiran besar dan kebajikan besar tadi. Saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Sepotong kue. Tidak layak disebutkan. Suami kecil, kebenaran yang luar biasa. Kita tidak bisa mengabaikan etiket. Anda pasti sedikit balas dendam. Anda tahu. Saya mendengar bahwa Anda sekalian, jika Anda bertemu dengan seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, akan berjanji pada diri sendiri. Tidak sebaik kami. Mengapa Anda tidak memberi saya pisau? Kamu membunuhku. Berkomitmen pada diri Anda untuk siapa yang datang lebih dulu dilayani. Anda melanggar aturan. Ungu. Kamu salah. Suamiku sayang. Kamu sendiri. Yang pertama, yang lain lebih dahulu. Juga menurut senioritas. Ayo bagi-bagi. Saya repot. Apa yang kamu katakan? Ini suamiku. Siapa yang kamu muntahkan? Menakut-nakuti yang lain. Aku mengganggu. Itu semua terjadi padaku. Kamu datang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Berani naksir laki-laki. Itu kejahatan besar. Apakah kamu lelah hidup? Keluar dari sini. Roll. Ayo pergi. Tersesat. Dan kalian berdua. Aku di bawah perintah bibiku. Masukkan kalian berdua ke ruang tahanan terpisah. Jalan. 7 Tuan Su pasti lapar. Tanaman hijau untukmu. Kirimkan kue. Bahkan di siang hari, cuacanya sangat panas. Tapi sekarang, kamu datang melihatku mengenakan pakaian tembus pandang. Mungkinkah dia juga menyukaiku? Gadis, ini jelas sudah disiapkan. Saya sudah lama tinggal di pegunungan berkabut. Saya belum pernah melihat pria seperti itu, pria tampan. Sampai jumpa hari ini, berurusan dengan roh batu. Yang membunuh di sekitar. Saya sangat tertarik padanya. Adegan kecil. Su Xianggong. Yanyan masih muda dan bodoh. Hong Lian dan yang lainnya bahkan lebih vulgar. Mengapa saya tidak melayani suami saya? Oke. Lalu Anda berpikir. Bagaimana cara menyajikannya? Bagaimana Tuan Su ingin saya melayani Anda? Bagaimana saya bisa melayani Anda? Mungkinkah aku tidak sebaik Yanyan, gadis berambut kuning itu? Penampilan cantik. Sosok yang bagus. Cekung dan cembung. Dia memang jauh lebih kuat dari Yanyan. Aku lebih kuat darinya. Lebih dari itu. Saya punya banyak hal untuk membuat suami saya nyaman artinya. Pak, patut dicoba. Jika tidak mencoba. Bukankah itu kurang apresiasi? Sekarang aku tahu aku takut. Apa yang aku katakan padamu di awal? Semua terlempar ke udara. Sulang bukanlah orang seperti itu. Dia tulus padaku.
Begitulah cara dia menipumu. Semua pria di dunia ini sama. Satu hal di depan orang lain dan satu lagi di belakang mereka. Tidak ada yang baik. Pokoknya, dia berbeda dari yang lain. Bingung. Hari ini aku akan biarkanmu melihat wajah aslinya. Melihat adalah percaya. Lihat sendiri. Pria bau ini, kebajikan macam apa itu? Kulit krem. Seputih salju. Pegunungan demi pegunungan. Benar-benar tak terlupakan. Mengapa Tuan Su berhenti? Saya pikir. Reputasi seorang putri lebih berat dari Gunung Tai. Kamu. Apakah kamu benar-benar ingin aku melanjutkan? Apa maksudmu? Saya tahu. Apakah kamu takut saya akan menipu Yanyan? Jadi aku mengorbankan diriku sendiri. Datang dan ujilah aku. Cinta persaudaraan. Sungguh mengharukan. Bagaimana kamu tahu? Sejujurnya, aku ke Yanyan. Hanya cinta dan kasih sayang. Kali ini aku naik gunung hanya untuk mencari obat. Kamu tidak suka Yanyan. Bibi, lihat. Aku akan memberitahumu. Dia tidak akan berbohong padaku. Dia seorang pria sejati. Beraninya kamu tertawa. Dia bilang dia tidak menyukaimu. Kamu masih bodoh. Berikan hatimu. Aku tahu. Di mana Sulang? Mencintai istrinya. Dan juga, mempertaruhkan nyawanya demi dia, mencari obat di Gunung Yunwu. Aku karena, dia sangat penyayang. Aku menyukainya. Dia juga punya istri. Di mana istrinya? Setan rubah. Tapi, dia tidak membencinya sama sekali. Jika aku menikah dengannya di masa depan, dia pasti akan melakukan hal yang sama padaku. Setan rubah. Setan rubah lagi. Saya bertanya kepada Anda, untuk siapa Anda mencuri rumput mati? Istriku. Dia adalah iblis rubah. Dia terluka parah saat mencoba menyelamatkanku. Saya sangat membutuhkan rumput mati untuk menyelamatkan hidup saya. Anak baik. Kamu memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku memberitahumu. Gunung awanku, musuh suku rubah dari generasi ke generasi. Bahkan jika aku menghancurkan rumput yang layu, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Selamatkan iblis rubah. Aku tahu kamu mempunyai pengetahuan yang mendalam. Gunungku yang berkabut tidak bisa menahanmu. Kamu bisa pergi. Tapi bekas rumput kering. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bibi. Kamu harus membuat sesuatu. Apakah ini sangat ekstrim? Semua rubah harus dibunuh. Saya hanya menyaksikan kematian tanpa membantu. Itu sudah murah bagi mereka. Bunuh aku jika kamu bisa. Sebelum aku mati. Aku juga akan menghancurkan bekas rumput mati. Kak Green. Aku belum pernah melihat bibiku. Sangat marah. Kenapa? Kamu kali ini benar-benar bencana. Su Xianggong, tolong segera turun gunung. Bibi tidak akan pernah memberikan obat herbalmu. Gadis, kamu harus tahu alasannya. Sebaiknya kamu beritahu aku. Biarkan aku memikirkan solusinya. Istrimu adalah seekor rubah. Berbeda darimu. Kamu berjuang keras untuknya. Apakah itu layak? Istriku adalah iblis rubah. Tapi dia lebih kuat dari banyak manusia. Dia mencoba menyelamatkanku. Hanya terluka parah. Kami menyembah langit dan bumi. Setelah menyembah langit dan bumi, mereka adalah pasangan suami istri. Kita harus sepikiran. Hidup dan mati bersama. Aku akhirnya mengerti. Mengapa istrimu dan Yanyan, aku sangat mencintaimu. Bahkan aku. Kakak perempuan, apa yang salah denganmu? Kamu terluka. Aku baik-baik saja. Tuan Su sangat penyayang. Lalu aku akan memberitahumu. 1000 tahun yang lalu, Bibi dan anak rubah bertemu dan jatuh cinta. Keduanya sepakat. Aku tidak akan menikahimu kecuali kamu meminta melakukannya. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu. Bibi baginya, penolakan terhadap para tua, perjodohan. Bahkan menderita hukuman guntur dan api. Kehilangan separuh dari kultivasi hidupku. Guntur. Itu adalah pukulan satu kali. Kamu akan mati. Bocah rubah. Bukankah itu pemimpin klan rubah? Itu dia. Bibiku disiksa selama 3 hari 3 malam. Para tetua klan melihat bahwa bibinya tergila-gila. Pernikahan ini telah selesai. Bagaimana kamu tahu? Dia memulai, hanya untuk mendapatkan bunga aster. Bibi yang mendekat dengan sengaja. Tidak ada. Beberapa. Apakah ada kesalahpahaman? Dia mengatakannya sendiri. Tidak pernah mencintai bibiku. Bahkan menertawakan kebodohan dan kebodohan bibiku. Untuk segala tujuan. Bagaimana bisa salah? Sang patriar tua tampak baik hati. Bukan seperti itu. Bajingan yang meninggalkanku. Tapi lihat bibiku. Bukannya aku berbuat salah padanya. Plot berdarah. Bagaimana saya bisa mendapatkan herbal? Suku rubah ini terlalu keji. Bibi melakukan hal yang benar. Bahkan jika rumput kering di depannya dibakar, tidak bisa memberi mereka. Gadis bodoh. Bagaimana dengan Sulang MU? Apakah kamu tidak membantunya? Ah, Su Xianggong. Kamu sudah tahu sebab dan akibatnya. Kamu harus mengerti. Bibi, tidak mungkin. Berikan ramuannya padamu. Tolong segera turun gunung. Berhentilah membuang-buang waktu. Gadis. Karena kamu tahu, penyebab dan akibatku, kamu juga harus mengerti. Aku tidak bisa mendapatkan rumput depan. Aku tidak akan turun gunung. Bagaimana bisa? Saya tidak bisa mengingat atau apapun.
Gadis hijau. Kakak hijau. Ada apa denganmu? Aku akan menelepon bibiku. Jangan pergi. Wanita kelinci. Semua dilarang. Begitu tergerak, menderita kesakitan ribuan anak panah menusuk jantung. Jangan biarkan bibimu tahu. Kalau tidak, aku mati. Itu. Mengapa saya tidak memilikinya? Anda baru saja mencapai usia dewasa. Bibiku awalnya berencana. Tunggu sampai kamu kembali dari pelatihan. Berikan mantra padamu lagi. Itu. Jadi apa yang harus aku lakukan? Dapat menyelamatkan Anda. Saya belum pernah mendengar tentang larangan ini. Saya juga tidak tahu. Taoisme Susianggong yang mendalam. Jika Anda dapat memberi saya energi spiritual, menekan pengekangan internal, semoga meringankan. Sederhana saja, tolong berikan padanya secepatnya. Tapi energi spiritual membutuhkan ketenangan dan konsentrasi mutlak. Yanyan, kenapa kamu tidak keluar dulu? Oke, aku keluar dulu. Bibi. Baru saja Suming mengetahui rencana kita. Datang dan lihat sekarang. Siapa dia? Green sepertinya sengaja ingin mengusir Yanyan, tapi lukanya tidak terlihat seperti orang palsu. Apa yang ingin dia lakukan? Su Xianggong, bisakah Anda membantu saya berdiri? Saya tidak punya kekuatan lagi. Maaf, maaf. Ayolah, rasku berbeda dengan monster lainnya. Cara berkultivasinya berbeda-beda. Ini cara menyalurkan energi spiritualnya. Tidak sama. Itu. Apa bedanya? Su Xianggong, apakah Anda ingin mencobanya? Apa bedanya? Kelihatannya lembut sekali. Ada. Tuan Su yang lebih lembut, apakah Anda ingin menebaknya? Di mana pintu lainnya? Pastinya adalah tempat yang paling lembut atau paling empuk. Tapi di manakah aku? Tuan Su sangat pintar. Bagaimana mungkin saya tidak menebaknya? Bahwa sebenarnya Anda ingin mendapatkan bekas rumput mati. Ada cara lain. Tapi Tuan Su, Anda harus menyetujui satu permintaan saya terlebih dahulu. Ceritakan kisahnya. Dapatkan bekas rumput mati. Setelah menyelamatkan iblis rubah, Anda harus menceraikannya. Menikahlah denganku. Seumur hidup, hanya denganku. Menikahlah hanya denganmu. Bukankah itu kurang? Banyak kegembiraan dan kesenangan. Biarkan aku memberitahumu. Kamu berada di gunung berkabut ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tunggu sampai aku membunuhmu. Bibimu yang bertanggung jawab. Punya rumput yang layu. Bawa saja kamu dan Yanyan bersamamu. Kita turun gunung bersama. 4 orang bebas di dunia. Bukankah itu hebat? Kedua monster kelinci ini, benar saja, dia sedang mengujiku. Saya pikir, Anda adalah orang yang layak dipercaya. Sedang tidak, kamu juga bajingan. Ingin 3 wanita berbagi satu suami. Lebih dari 3 saja tidak cukup. Dan aku benar-benar, bukan seorang lecer, aku seorang mesum tua. Aku memberitahumu ini, bibimu. Meskipun dia sedikit lebih tua, tapi pesonanya tetap ada. Jika dia setuju, kita berlima bersama. Lihat apakah lelaki tua itu bisa beri aku seorang putra dan putri. Bukankah kamu tidak terkendali? Silakan. Berhenti. Bibi. Green gagal menyelesaikan tugas. Tolong hukum aku. Tidak perlu mengatakan ini dulu. Izinkan saya membantu Anda memeriksa cedera Anda. Saya pikir Anda adalah orang baik. Kamu bahkan tidak membiarkan bibimu pergi. Kamu sangat menjijikan. Utama-utama. Kamu tidak bermaksud menyakiti Green. Kamu melakukan ini untuk membuatnya kesal. Mengungkap metode kultivasi. Untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Dia ingin menyelamatkan saudari Louis. 7 emosi dan 6 keinginan. Itu sifat manusia. Meskipun kamu monster. Tapi begitu juga. Metode memutuskan cinta. Itu terlalu kejam. Saya tidak cukup baik. Saya tidak bisa menghilangkan tabu untuknya. Tapi beri dia sedikit kelegaan. Aku masih bisa melakukannya. Aku berbohong padamu seperti ini. Mengapa kamu masih membantuku? Apakah kamu takut aku akan selingkuh? Dan, kamu juga tidak menyakitiku. Jika tidak, tolong tunjukkan belas kasihan. Hijau tidak bisa bertahan. My Cloud Mountain selalu memiliki kebencian yang jelas. Saya akan memberi Anda rumput kering nanti. Saya Gunung Yunwu dan Anda. Tidak ada yang berhutang pada yang lain. Hebat, terima kasih Bibi. Terima kasih atas hadiah rumput. Jangan berterima kasih padaku. Ini yang pantas kamu selamatkan hijau. Tapi aku tidak akan melakukannya karena kamu. Dan maafkan klan rubah. Kamu cepat turun gunung. Setelahnya, kamu tidak diizinkan masuk ke gunung berawanku. Oh, tidak Bibi. Kalau begitu aku. Jika kamu ingin tinggal bersamanya. Lalu dia pergi bersamanya. Mulai sekarang kamu bukan lagi orang-orangku dari Gunung Yunwu. Kamu tidak perlu memanggilku Bibi lagi. Melarikan diri dari pegunungan berawan. Perlu mengalami hukuman guntur. Kamu harus berpikir jernih. Apakah harus seperti ini? Tidak ada yang terbaik dari kedua dunia. Ini adalah hasratmu, harga yang harus dibayar.
Baiklah. Yanyan, apa kamu gila? Prestasimu. Bahkan monster yang paling biasa pun tidak bisa mengatasinya. Kamu akan dihukum. Apa bedanya dengan mengirim dirimu sendiri untuk mati? Apa kabarmu? Aku beritahu kamu, kamu tetaplah di gunung. Kalau begitu aku akan turun gunung dulu. Setiap hari Sabtu dan Minggu, aku akan datang menemuimu. Aku tidak akan pergi bersamamu. Bersama-sama kamu akan mati. Aku tidak takut. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak takut pada apapun. Karena kamu dirubah meski sudah berulang kali diajarkan. Aku hanya bisa menghadapinya sesuai hukum. Penghijauan. Bawa dia ke batu neraka. Ya. Yanyan, apakah kamu melihatnya? Menyerah sekarang. Cepat dan akui kesalahanmu pada dirimu. Kamu masih punya waktu. Aku melanggar aturan klan. Seharusnya. Kamu dihukum. Begitu kamu masuk, kamu tidak bisa keluar. Jangan khawatir. Aku bisa. Kamu tidak bisa. Bibi. Yanyan karena aku. Itu melanggar aturan klan. Kalau tidak, aku masuk. Apakah kamu benar-benar bersedia? Mengapa begitu banyak kata? Kamu tidak bisa pergi. Maka dia pergi, dia pergi. Jangan khawatir. Tak terduga. Keterampilan roh batu ini benar-benar dapat menahan guntur. Tidak, 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 tidak. Ada sirkulasi udara di sini, semakin panas. Jika ini terus berlanjut, aku bisa dengan mudah tercekik di sana. Perisai ini tidak bisa dibuka. Buka langit dan guntur masuk. Bukankah ini terlalu dini? Ini bukan. Hancur. Batu ini belum cukup dimurnikan. Perisai pelindung tidak akan bertahan lama. Kamu seharusnya sudah keluar sejak lama. Biarkan aku melihat apa yang salah denganmu. Peningkatan keterampilan memerlukan energi spiritual. Nilai energi spiritual saat ini meningkatkan keterampilan air. Keterampilan luar biasa. Pilih apakah akan meningkatkan. Ya, 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 ya. Peningkatan keterampilan. Anda perlu konsentrasi meditasi selama setengah jam. Tanpa gangguan. Jika tidak, Anda akan menjadi gila. Menjadi abu. Perbaiki penutup pelindung bawah. Setengah jam. Harus mampu menahannya. Perbaiki. Pegang erat, pegang erat, pegang erat. Sekarang saya mulai meningkatkan keterampilan saya. Saya khawatir sudah terlambat. Bibi, apa yang kamu lakukan? Jika kamu melakukan ini, dia akan mati. Aku tidak ingin dia hidup. Tuhan tolong aku. Badai petir turun. Sekalipun dia adalah dalu abadi. Tidak ada jalan keluar dari kematian. Apa itu kesengsaraan guntur? Orang yang berlatih, melewati tahap kelima. Setiap kali saya naik ke surga, mungkin ada guntur. Semakin tinggi tingkat budidaya, kemungkinan guntur semakin besar. Jika Anda tersambar petir, apa yang akan terjadi? Di batu neraka. Ada bencana kebakaran bumi dan guntur langit. Dengan budidaya suming. Jika Anda bisa naik ke kesuksesan besar, mungkin itu bisa diblokir. Tapi saat dia naik, langit menurunkan api dan guntur. Dia terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri. Akan disambar petir. Kematian. Dao kepunahan. Dia tidak akan mati. Tidak mau. Bocah itu sombong. Pantas menjadi salah satunya. Akhir dari hancur menjadi abu. Yanyan, Suming sudah mati. Kembalilah bersama kami. Dia tidak akan mati. Yanyan, kembali. Buka. Bibi, kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa? Di batu neraka. Api bawah tanah tidak pernah padam. Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Bibi bahkan guntur. Semua hilang. Suming, kamu belum mati. Apakah kamu merasa baik? Sulang, apakah kamu baik-baik saja? Saya akan terbakar sampai mati. Jika ada yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa menceritakan kepada Anda cerita tentang manusia? Tak terduga. Anda tidak hanya berhasil melewati Hellrock. Secara mengejutkan. Juga naik ke sesat. Apa yang sebenarnya dia capai? Pencapaian luar biasa. Terima kasih kepada bibiku.
diam-diam dirusak. Sebelum saya datang, sang patriark memberi saya pil ajaib. Biarkan saya menyelamatkan hidup saya di saat kritis. Baru saja saya berada di dalam gua, ketika Anda ingin berlatih dan meningkatkan kultivasi Anda. Bibi hukum taman. Undang Guntur untuk membunuh saya. Hasilnya adalah kebetulan. Sebuah kecelakaan menyebabkan obat mujarab. Menuntunku untuk naik ke kehebatan. Sekarang kamu telah meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Aku jelas bukan lawanmu. Kalian pergi. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Apalagi yang kamu inginkan? 5 menit. Anda tahu 5 menit ini. Bagaimana saya bisa bertahan? Apakah kamu tahu? Sulang sudah mati. Kamu memilih idolanya? Bibi, aku mau pesan hari ini. Bahkan Yesus pun tidak bisa menahannya. Aku bilang, kamu akan bunuh bibimu. Bunuh saja aku dulu. Sulang, jangan bunuh bibimu. Demi Yanyan. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi ada satu hal yang aku masih ingin kamu lihat. Apa? Ini akhirnya. Tetap dekat dengan bibimu. Kamu tampan. Itu dia. Orang-orang di layar. Tahukah kamu? Imam besar. Bagaimana aku bisa bersamanya? Bagaimana dengan bapak bangsa di atas? Masih muda. Kurasa itu. Gambar dari ribuan tahun yang lalu. Baru saja Yanyan menyelamatkanku. Memasuki gua menyebabkan luka serius dan muntah darah. Aliran darah ke penghalang. Memicu kekuatan Hellrock. Membuatku melihat gambar dari ribuan tahun yang lalu. Adapun, apa yang dikatakan oleh imam besar dan patriark? Aku tidak tahu. 1000 tahun yang lalu, pengorbanan besar, pergi menemuinya. Mengapa? Saya ingat Green memberitahu saya. Wanita di pegunungan berawan, mereka semua dilarang sejak dewasa. Begitu Anda tergerak, akan ada rasa sakit ribuan anak panah yang menusuk jantung saya. Larangan ini seharusnya ribuan tahun yang lalu. Saya kira itu setelah bibi saya jatuh cinta. Jadi imam besar dan bapak bangsa. Apa yang kamu katakan? Masih perlu ditebak? Bukankah? Imam besar akan memperlakukanku seperti anaknya sendiri? Dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Itu kamu. Kamu yang memfitnah. Sang patriark tidak pernah menikah. Tahukah kamu? Bibi. Sister Green. Apakah bibiku benar-benar tidak menginginkanku? Gadis bodoh, bagaimana mungkin bibiku tidak menginginkanmu? Dia bilang begitu, hanya untuk menakutimu. Gerbang Gunung Yunwu selalu terbuka untukmu. Kapan kamu ingin kembali? Tidak apa-apa. Aku mempercayakan Yanyan padamu. Nanti, Anda harus merawatnya dengan baik. Jika dia dianiaya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gadis, jika kamu khawatir, percayakan saja dirimu padaku. Ayo pergi bersama. Sister Green. Kamu harus melakukannya untukku. Jaga bibimu dengan baik. Saat aku bebas, aku akan kembali menemui kalian. Jangan khawatir. Bibi. Dia sudah membencinya selama 1000 tahun. Butuh beberapa waktu untuk menerima. Bahwa. Aku pergi dulu. Silakan sampai. Jumpa, Bibi. Yang. Berguling. Sekarang kamu di sini. Mengapa tidak muncul? Yanyan selalu merindukanmu. Datang ke sini hanya menambah kesedihanku. Suming akan melindunginya mulai sekarang. Aku tidak perlu khawatir. Bibi. Jadi berangin. Ayo kembali. Tanaman hijau. Kamu bilang kata Suming. Mungkinkah itu benar? Terlepas dari apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Sudah 1000 tahun. Mari kita selidiki kebenarannya. Itu tidak masuk akal lagi. Ya. Gunung Yunwu dan suku rubah. Permusuhan ribuan tahun. Korban yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini kesalahpahaman? Patriark. Yang dapat dibacakan. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda mendapatkan rumput yang layu? Ngerti. Lumayan. Memang bekas rumput mati. Ops. Tinggal beberapa hari lagi. Kamu sudah terobosan. Sungguh menakjubkan. Bagaimana kamu mengatakannya? Saya tidak merasakan apapun. Setelah mencapai kesuksesan besar, di sekujur tubuh, akan ada lapisan cahaya, penghalang emas, pernapasan, sangat berbeda. Jenderal tahu, tidak tahu. Saya juga pernah. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat sedikit. Saya melihat. Patriark, mari kita berhenti bergosip. Pergi selamatkan Suer. Jalan bagus, jalan, jalan. Yanyan, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir, Tuan Su. Saya pasti akan melindunginya milik. Nona Yanyan. Baik. Pergi.
Bangun. Ceher. Sulang. Ceher. Ada apa denganku? Kamu terluka. Aku koma selama lebih dari 10 hari. Untungnya, ada Tuan Su. Saya memetik rumput kering untuk Anda. Saya menyelamatkan Anda, mantan rumput. Sulang, Anda benar-benar melakukan ini untuk saya. Petualangan seperti itu. Anda tidak terluka? Baiklah. Aku harap kamu selamat. Sulang? Siapa ini? Dia. Istri Sulang. Istri. Sulang? Aku sedikit lapar. Ayo kita makan sesuatu. Jalani. Saja aku. Ini Sulang. Istri tersumpah sejati. Siapa kamu? Pernikahan. Apa hebatnya itu? Sulang adalah manusia. Yang penting adalah perintah orang tua. Dan aku, dan Sulang sudah menjelaskan kepada Bibi. Bibiku juga setuju. Jadi sekarang, aku juga istri Sulang. Kamu bilang, apakah ini nyata? Katakan padanya sekarang. Patriark. Suer bangun. Apakah itu hal yang baik? Apakah itu layak untuk dirayakan? Ya. Anda benar sekali. Suer bangun. Kamu naik kejayaan lagi. Saatnya merayakannya. Aku pergi memberitahu mereka. Patriark. Apakah Anda begitu tidak tahu malu? Lemparkan ke sini untukku. Sulang. Kamu akhir-akhir ini. Aku lelah berlarian di luar. Saya akan membuat beberapa hidangan khusus. Memberimu rasa. Aku ikut juga. Jangan repot-repot dengan itu. Haruskah? Sulang. Aku membuatkanmu kelinci goreng pedas. Cobalah. Mengapa? Sulang. Ini. Rumput buntut rubah. Gunungan banyak. Lihat tampilannya. Bagaikan ekor rubah. Apa maksudmu? Secara harafiah. Apa arti harafiahnya? Arti harafiahnya adalah arti harafiahnya. Apakah aku memberimu wajah? Berhenti. Kalian berdua. Mereka semua baik padaku. Setiap. Aku tidak ingin mengecewakan. Tapi jika kalian terus bertengkar seperti ini, itu akan membuat semua orang tidak bahagia. Ceher. Tuan Su benar. Kamu adalah adikku. Kamu harus lebih murah hati. Jangan seperti anak kecil. Ah. Ya. Patriark. Begitu. Oke, ayo makan. Dia membuatku takut. Dia menindas anak-anak. Makan. Makan. Sulang. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Bagaimana mungkin? Aku paling menyukaimu. Jadi kenapa hari ini, rubah bau itu menindasku? Kamu tidak membantuku. Yanyan. Ceher adalah istriku. Sebenarnya, dia adalah orang ini. Sangat baik dan baik. Anda hanya tidak mengenalnya dengan baik. Jika kamu mengenalnya sedikit, kamu akan seperti aku. Sangat menyukainya. Aku tidak menyukainya. Aku hanya menyukaimu. Sulang, aku istrimu juga. Kamu harus merasa kasihan padaku juga OSG. Bagus. Lihat betapa aku menyakitimu. Sembunyikan dariku dan biarkan kamu bersembunyi. Bukankah kamu cukup makan di malam hari? Ya. Apakah kamu lapar? Mengidam wortel. Aku masih ingin makan sayur. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan memberimu makan hari ini. Aku datang. Sulang, kamu sudah tidur? Ah aku. Berhenti membuat masalah, seseorang cepat datang. Sulang, aku masuk. Kamu takut sekarang. Sulang, apa yang kamu lakukan? Dalam ciuman. Berlatih pasti berlatih. Sulang, kamu dan aku sudah menikah berhari-hari. Aku tidak punya teman. Kamu pergi menemui keluargamu. Kita akan turun gunung bersama besok. Tidak apa. Apa? Aku sudah lama keluar. Kakak iparku pasti sangat khawatir. Soalnya, lukamu sudah sembuh sekarang. Kita kebetulan bersama. Pulanglah menemui adik iparku. Aku ikut juga. Kamu berjanji pada bibiku untuk menjagaku. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian. Tentu saja aku membawamu. Kamu pasti aku. Kemana harus pergi? Aku akan mengantarmu ke sana. Sulang. Ini pertama kalinya aku berada di dunia manusia. Ada banyak aturan yang masih belum kupahami. Kenapa tidak malam ini? Tolong bicara padaku. Katakan juga padaku. Aku ingin mendengarnya juga. Ajari aku juga. Sulang. Pertama kali aku bertemu kakak iparku. Aku sangat gugup. Jangan percaya aku. Selah. Biarkan aku melihat. Yo hati kecil ini. Apa yang kamu lakukan? Aku juga sangat gugup. Rasakan betapa gugupnya aku. Kamu lihat hatiku sakit dan aku. Kamu juga melakukannya. Sulang. Dengarkan aku. Dengarkan ini. Dia cukup bersemangat. Jangan pedulikan dia. Dia tidak gugup. Sulang. Aku yang paling gugup.
Ops, kakak ipar, paman, kamu kembali. Keduanya ini, dia adalah Cher. Dia, Yanyan. Mereka semua adalah istriku. Halo, kakak ipar akhir-akhir. Ini, paman sedang berlatih di kuil Izumo. Terlihat lebih kurus. Ayo kita beli anggur dan daging. Aku akan menyambutmu di malam hari. Kakak ipar, apa yang baru saja kamu katakan? King Xiu itu, apa artinya? Jelaskan kepadaku. Bukankah kamu mengatakan hari itu? Pergi ke kuil Izumo untuk memberi penghormatan. Siapa yang tahu? Tidak ada audio lagi. Saya juga pergi ke Izumokan untuk bertanya. Seorang guru kecil berkata, Anda disukai oleh pendeta Tao, punya Dharma dan Buddha. Saya secara khusus meninggalkan Anda di sini untuk berlatih di kuil. Tuan kecil yang disebutkan oleh kakak iparku. Mungkinkah anak laki-laki tahu kecil yang kutemui? Apakah dia tahu apa yang terjadi padaku? Jadi aku membuat alasan untuk diriku sendiri. Paman, apa yang terjadi padamu? Mungkinkah akhir-akhir ini Anda tidak memperbaiki bangunan? Tentu saja saya. Berlatih kultivasi ganda setiap hari. Saya milik. Saya seorang senior. Dia memperbaikinya. Bukankah ini hasil yang sukses? Menikah. Ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan. Saya akan bakar dupa untuk leluhur saya sebentar lagi. Beritahukan kepada mereka kabar baik. Saudaramu ada di surga. Aku pasti bahagia untukmu. Kakak ipar. Kamu sungguh bagiku. Pikiran seberat gunung. Kalau tidak ada kamu, tidak akan ada aku hari ini. Kakak ipar. Kita semua adalah keluarga. Kenapa harus sopan sekali? Paman baik-baik saja. Kakak iparku juga senang. Berbahagialah. Aku akan memasak sekarang. Sebentar. Rayakan dengan baik. Aku tidak mabuk. Aku tahu. Aku bisa pergi. Baiklah. Oke, kakak ipar. Kamu tidak mabuk, kamu tidak mabuk. Bolehkah aku mengantarmu ke sana? Pelan-pelan, berbaring dan duduk. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu sekarang sudah menikah. Aku seharusnya berbahagia untukmu. Ya. Tapi aku tidak tahu kenapa. Dalam hatiku. Sedih ketat. Ceher cantik. Yanyan lucu dan polos. Mereka berdua seperti itu. Muda dan cantik. Tapi aku. Sudah tua dan jelek. Jangan jadi kakak ipar. Bukankah kamu sedang mencela diri sendiri? Dengan siapa Anda membandingkan diri Anda, yang tidak kalah mengesankannya? Adalah kenyataan itu. Nyata. Lalu kamu menyukainya. Aku. Suka. Kalian para pria. Mereka mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Saya tidak percaya. Saya menginginkannya. Lihat sendiri. Sepertinya. Saya masih cukup menarik. Aku sangat kesepian. Turun dan temani aku. Kamu. Aku sangat kesepian. Turun dan temani aku. Kakak ipar. Ada apa denganmu? Ceher. Kenapa kamu di sini? Kamu bermimpi buruk. Apa aku hanya bermimpi? Tapi bagaimana aku bisa bermimpi seperti itu? Salah. Itu bukan mimpi. Sesuatu pasti telah terjadi. Di mana kitab surgawi? Kitab surga belum diterbitkan. Artinya bukan peri atau yang lainnya. Ini bukan asap biasa. Apa ini? Sulang? Apa yang kamu bicarakan? Asap, lihat asapnya? Asap hitam. Di mana asapnya? Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak melihat asapnya? Tidak ada apa-apa. Kamu seperti ini. Kamu tinggal di rumah untuk menjaga kakak ipar dan Yanyan. Aku akan keluar sebentar. Sulang? Jadi aku. Tahu kamu diberkati dengan takdir yang besar. Tidak akan sesederhana itu. Meninggal. Saya di sini kali ini. Terima kasih khusus. Jimat yang hidup diberikan pada saya, Master. Ini memang. Dan juga menghibur keluarga saya. Ini dia yang ada di sini. Sama-sama. Saya juga melihat bahwa Anda memiliki Taoisme keabadian. Hanya dengan begitu kamu bisa membantu. Untunglah. Kamu tidak mengecewakanku. Sekarang. Tapi kenaikannya berhasil. Betul. Baru saja naik ke kesuksesan besar. Lalu kamu datang kepadaku sekarang. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Ya. Guru datang. Kemarin. Itu hanya mimpi. Saya khawatir itu akan terjadi. Masih ada lagi. Seorang master adalah seorang master. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu. Tadi malam. Aku membuat ilusi.
Isinya adalah kakak iparku dan aku. Kamu merasa itu adalah mimpi, arti master. Itu bukan mimpi. Kenapa bukan mimpi? Adik iparku akan berubah menjadi iblis. Dan kenapa saat aku terbangun, di kamarku sendiri? Latihan dimulai dari 4 elemen mulai. Tinggalkan semuanya. Zai Xuan putuskan semua hubungan karma. Blokir 7 emosi dan 6 keinginan. Anak laki-laki tertawa. Orang tua dan teman-teman semuanya pergi. Tapi kamu, dari langkah pertama, itu salah. Tuan berarti, mimpi buruk ini berasal dari pikiran jahat saya. Keserakahan, ketidaktahuan, dan kebencian semuanya adalah pikiran jahat. Semakin tinggi budidaya Taoisme Anda, semakin sedikit kendala. Keinginan itu alami dan selalu ada. Karena ini dari pikiran jahat saya sendiri. Jadi Dao Fa Tianshu, tidak ada petunjuk yang diberikan. Jika saya menurutinya. Apakah Anda akan terjebak? Aku tidak bisa keluar dari mimpi buruk ini. Bagus. Tapi sayangku, melarikan diri dari mimpi. Terlihat bahwa itu adalah orang yang berkemauan keras. Jika Anda tidak takut kerja keras, saya dapat merekomendasikan Anda tempat. Tidak takut, biarkan Anda memurnikan pikiran Anda. Jangan berterima kasih kepada saya. Saya tidak mencapai kesuksesan dalam latihan saya. Di ujung jalan. Orang tuamu. 3 kali makan vegetarian untuk sedekah. Sekarang juga. Rasa terima kasih saya. Tidak menyangka. Guru, apakah Anda masih bisa bersama saya? Ada asal-usul ini. Kebetulan sekali. Anda meninggalkan daerah ini. 1.300 kaki di sebelah timur. Sebuah gunung besar dapat dilihat. Dari mulut gunung. Suatu hari satu malam. Anda dapat melihat pemandangan. Nama hari perekrutan. Rekrut. Yang baik, setelah Anda masuk. Berikan liontin giok ini kepada kepala biara. Dia akan setuju ketika dia melihatnya. Ambil Anda sebagai murid. Silakan. Terima kasih guru. Siapapun di sana. Ini adalah kuil kosong. Aku ikut. Mengapa tempat ini begitu aneh? Apakah ini kuil Tao? Caranya, ini seperti tempat tinggal peri. Siapa kamu? Mengapa datang? Awalnya mendapat kehormatan untuk lulus ujian. Nasib menjadi buktinya dengan bunda kemakmuran dan kekayaan di ujung jari Anda. Ditanyakan jalannya. Tidak ada yang tersisa. Ini memperingatkanku. Apakah kamu ingin aku pergi sekarang? Terima kasih atas nasihat Sang Master. Tapi saya dengan tulus meminta nasihat. Saya berharap Master dapat memberi saya lebih banyak nasihat. Lalu lihat dirimu. Apakah ada takdir? Temukan apakah mimpi pernikahan termasuk. Mimpi besar. Prakesadaran akan alam surgawi Huangliang. Mimpi bulan bisa hidup seumur hidup. Mimpi bisa dirusak dan diperbaiki sesuka hati. Setelah masuk bisa membawa orang ke dalam mimpi. Dunia nyata juga bisa merosot menjadi mimpi. Bukankah ini hanya mimpi? Apa yang aneh tentang ini? Kaum muda, mengapa Anda bersikeras mencari kebenaran? Senior. Saya mengerti, bimbingan Guru Izumo. Datang dan murnikan pikiran Anda. Dengan benar, ini adalah kenang-kenangan Sang Master. Silakan datang hari ini, Senior. Hari ketika Dewa Langit dan Bumi dibuka. Tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki kuil sesuka hati. Dan Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Akan ada visi seperti itu. Saya sedang menonton, berlatih selama 1.200 tahun. Belum pernah melihat situasi seperti itu. Jika kualifikasinya buruk, pintu ini tidak akan terbuka. Jika Anda memiliki kualifikasi luar biasa, setelah pintu ini dibuka, tidak akan pernah mati dengan sendirinya. Bukankah ini salah satunya? Apalagi yang dirahasiakan? Orang tua ini gila. Bisakah kamu membantuku? Masih ingatkah Anda dengan isi Tao Sutra? Jalan. Katakan lain kali. Berjalan terburu-buru. Kemarilah dan tidur bersama. Orang tua ini sebenarnya punya keunikan seperti itu. Tapi aku laki-laki straight. Tidak cocok. Meditasi mimpi. Harus ada penjaga utama. Kalau tidak, kamu terjebak dalam mimpi. Tidak ada yang menyelamatkanmu. Ya, itu saja. Lalu kamu, tidak apa-apa. Bersama-sama. Kupikir kamu baru saja berkata. Hei, tidak apa-apa. Tidak perlu bicara lagi. Tidak perlu bicara lagi. Oh, itu konyol. Tidur. Awan ini disebut semangat mimpi. Anda membangun dunia mimpi. Apa yang Anda butuhkan, dapat digunakan sesuka hati.
Mewujudkan mimpi. Karena itu adalah mimpi. Itu tergantung imajinasi. Persis seperti yang saya bayangkan. Mimpi ini sungguh indah. Dua lagi. Sulang, kemana saja kamu selama ini? Aku sangat merindukanmu. Aku juga menginginkannya. Sulang, apakah kamu sudah melupakanku? Bagaimana mungkin, bukankah? Mimpi Huang Liang ini persis sama dengan kenyataan. Sungguh memabukkan. Sulang, berciuman saja tidak cukup. Orang menginginkan itu. Oh, kamu mau itu? Saya sangat menyukainya. Nilai jiwa mimpi habis. Apakah saya akan terjebak di sini? Apakah akan menggunakan nilai energi spiritual? Exchange Dream Aura. Nilai aura bisa ditukar dengan 100 roh mimpi. Oke. UPS, meskipun itu mimpi, tapi tuannya memperhatikan. Belum dibayar. Lain kali. Asalkan di alam bawah sadar, sesuatu yang konkret, bisa terwujud dalam mimpi. Lalu aku, tidak bisakah kita membuatnya, dunia nyata? Kepala sakit. Mungkin saya telah tiba, memimpikan batas. Buku Taoisme. Nilai semangat habis. Apa ini? Mimpi Huang Liang. Ini adalah harta alam Huang Liang yang terbangun dari mimpi besar. Anda dapat mewujudkan impian Anda sendiri. Integrasikan dengan mimpi dunia. Berubah menjadi makhluk hidup. Ciptakan pulau yang mengembara dalam mimpi. Bangun. Jika Anda bangun. Bagaimana rasanya saat pertama kali bermimpi? Sungguh menakjubkan. Pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu, mendapat mimpi Huang Liang ini. Anda sebenarnya bisa berada dalam mimpi, membentuk benih-benih mimpi sinar kuning. Saya telah menggunakan semuanya, nilai aura ke dalam mimpi. Saya mendapatkan benih ini. Anda masih muda. Bagaimana bisa ada begitu banyak nilai energi spiritual? Senior. Sejujurnya, saya baru di sini. Nama tanggal, 72 cara. Hanya mengandalkan itu, saya dapat melarikan diri dari bahaya berkali-kali. 72 cara. Lahir di tanah Yin. Orang matahari. Juga di bulan mendung, hari mendung dan jam mendung. Kawin dengan iblis rubah. Membawa guntur dan api neraka. Pantas saja Anda muncul. Fenomena aneh yang sering terjadi di kuil Tao. Anda memang yang terpilih. Apa yang terpilih? Berjalan. Sekali lagi. Akulah Dewa Kota Dengzhou. Semoga Tuhan memberkati penduduk kota ini dengan kedamaian. Dewa Kota. Bukankah itu peri? Xiao Sheng Suming. Bertemu Dewa Kota. Sekarang kerajaan akan jatuh. Akulah Dewa Kota. Juga tidak dapat memeriksa semua jenis hantu. Menyebabkan setan merajalela di dunia. Tidak ada yang memujaku lagi. Seharusnya tidak. Saya dengar bahwa Dewa Kota, alam surgawi. Mereka semua abadi. Seharusnya tidak. Pengaruh nasib dinasti. 100.000 tahun yang lalu, seorang Tao menciptakan dunia, membersihkan kekeruhan dan mengatur pagi dan sore hari. Gerakan matahari dan bulan untuk membelah gunung dan sungai. Kerja keras. Hanya dengan begitu manusia dapat hidup. Setelah itu, umat manusia hidup dalam damai selama 10.000 tahun. Daun Tao, bencana tiba-tiba melanda. Kelahiran Taoisme. Langit, bumi, gunung dan sungai, binatang hitam, ikan dan serangga semuanya bisa mengamalkan dharma untuk mencapai pencerahan. Jalan menuju keagungan. Lalu kamu bisa menjadi peri. Di antara mereka ada biksu berjubah hitam. Darah ciptaan sendiri dan susunan cahaya emas. Ambil darah orang tuamu sendiri sebagai panduan. Melahap hati orang. Yang berprestasi, darah jantung. Apakah ini masih dilakukan manusia? Ribuan tahun yang lalu, penyihir baik hati yang tak terhitung jumlahnya, mencoba membunuh iblis. Memulihkan hukum dunia. Tapi mereka mati secara tragis, dalam formasinya. Saya mengandalkan kemakmuran kerajaan.
Hanya dengan cara ini saya bisa bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang, saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Bagaimana jika kita membiarkan Raja Iblis ini terus menimbulkan masalah pada dunia? Bukankah kita semua akan mati? Surga merebus semua makhluk hidup. Itu sebabnya, biarkan Anda muncul di sini. Taoisme. Ini adalah metode ajaib untuk menciptakan dunia. Ia memilih Anda sebagai tuannya. Andalah yang terpilih. Senior, Anda memberitahu saya. Apa yang harus saya lakukan untuk memecahkannya? Pembentukan pendeta tahu berjubah hitam ini. Manusia biasa. Saya juga ingin menghancurkan formasi saya, melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Tolong jangan-jangan tertipu. Di mana ini? Dewa kota dunia Yintu. Semuanya sunyi. Dan berbagai hantu dan dewa hidup. Tapi dia bisa membuka rumah besar. Di antara hantu diterima, jika orang baik dilindungi. Jalani hidupmu. Jika ada kejahatan, itu akan bergegas ke tanah gelap. Berubah menjadi asupan makanan Yinsi. Di sini, itu adalah tanah yin dari pendeta tahu berjubah hitam. Tanah teduh ini adalah kombinasi susunan air darah dan susunan cahaya emas. Kita terlibat dalam hal ini. Hanya membutuhkan 2 atau 3 napas. Itu akan berubah menjadi nanah. Mengapa itu terjadi seperti bahwa benda ini adalah tubuh iblis. Meskipun dapat meningkatkan budidaya Taoisme, tapi itu bertabrakan dengan benih mimpi. Sebuah koneksi akan terbentuk. Membawa kita ke tanah gelap ono tidak. Itu. Apa yang harus dilakukan orang-orang di kota? Bagaimana dengan keluargaku? Jika tidak ada solusi, mereka kebanyakan hanya dapat mendukung 2 jam. Dia akan mati kemudian. Mimpinya adalah tanah yang suram ini. Bagian dari koneksi. Bisa juga memetabolisme. Mimpi mengembara pulau. Mimpi orang lain. Bergabung dengan mimpiku. Begitu juga aku. Bisa menggunakan ilusi untuk menciptakan mimpi. Menarik pendeta tahu berjubah hitam. Dengan demikian membunuhnya. Saya ingin meminta dewa kota untuk melindungi saya. Keanehan. Mengapa saya tidak dapat terhubung? Bagaimana dengan mimpi pendeta tahu berjubah hitam? Sulang. Ceher. Ini benar-benar kamu. Saya pergi ke Izumokan beberapa hari yang lalu. Aku tidak bisa menemukanmu. Mereka semua bilang kamu tidak ada di sini. Aku takut setengah mati. Kamu. Ini benar-benar Cher. Apa yang dikatakan Suji? Ini adalah hari di mana? Kamu bawa saja. Aku lupa semuanya. Lupakan kami. Apakah kamu sudah bersumpah? Tidak. Aku hanya sudah terlalu lama tidak bertemu denganmu. Jadi bahagia. Benci. Ops, Sulang. Karena kamu mendapat yang baru. Kami tidak akan pernah. Tidak seperti sekarang. Apakah kamu bercanda? Sekarang tinggal kau dan aku. Kita akan melakukannya. Senang bersenang-senang. Lalu, tidak ada alasan lagi. Ayo bersenang-senang. Sulang, malam musim semi. Jangan mengecewakanku. Karena kamu sangat baik. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kamu mengirimkannya sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Pendeta tahu berjubah hitam tidak boleh melarikan diri. Pendeta tahu berjubah hitam, perwujudan kejahatan di dunia. Tidak berwarna dan tidak berbau, tak terlihat. Anda juga dapat mengubah tubuh Anda sesuka hati. Dia adalah perwujudan kejahatan di dunia. Aku akan terhubung dengan mimpi dunia, menjebaknya dalam mimpi selamanya. Kamu ingin benih mimpi dan kitab surgawi bergabung menjadi satu. Delusi. Jubah hitam. Kamu tidak terlihat. Sekarang berubah menjadi darah. Aku akan menggunakan teknik guntur surgawi. Aku meretas. Kedua trik ini sangat berguna. Aku akan memotong lagi. Kamu ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Potong lagi. Ini adalah jalan Asura. Aku. Ini adalah tanda terbentuknya Yuandan. Budidaya manusia tidak sebaik setan. Hanya dengan mencapai tahu seseorang dapat naik. Hanya dengan demikian ia dapat membentuk Yuandan. Apa? Itu jalan Asyura? Jalan Asyura. Ini adalah metode tahu yang dipraktikkan oleh klan rubah. Pernahkah Anda meminum ramuan suku rubah? Ada energi yin iblis rubah di dalam tubuh.
Melalui Tempering of Hellas Thunder, Condensed Dream Sets, kemudian Asura Es Dao dipadatkan. Benda ini dapat arai cahaya emas pengubah darah. Aku sangat luar biasa. Ini, kamu membunuh jubah hitam, memberi manfaat bagi orang-orang. Mulai sekarang kamu akan menjadi Dewa Kota Baru Dengzhou. Diamanatkan oleh surga, tentu saja bagus. Tapi pejabat Dewa Kota ini, apakah saya harus memutuskan semua cinta? Saya punya 2 istri. Apakah itu tidak pantas? Meskipun Dewa Kota ditunjuk oleh surga, tapi nikmati dupa dunia. Ikuti aturan dunia. Tidak terikat aturan abadi. Terima kasih, Dewa Kota. Sulang, Mage 4. Saya JSAP. Apakah kamu baik-baik saja?